melihat seperti seperti katak dalam tempurung, seakan-akan kalian banyak, padahal ketika kalian buka, Kristen itu sudah bobrok. Kristenlah satu-satunya agama yang ribuan denom ada di dalamnya, ribuan denom. Yang pertama mengatakan Yesus itu Tuhan, yang kedua mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Unitarian. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Yesus bukan Bapa, Yesus itu malaikat. Yesus, itu dalam kekristenan. Yesus itu duinatur, Yesus tidak duinatur. Yesus itu ilahi, Yesus tidak ada ilahinya. Itu dalam kekristenan begitu, Bang. Nah, Yesus bahkan sebagai Tuhan datang ke dunia capek-capek, dia gagal mendidik manusia. Tetapi Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan berhasil alhamdulillah mendidik manusia untuk mentauhidkan bisa mendidik Tuhan. Begitu, Bang. Iya. Gimana sih kamu ini narasi DP bisa DP ini bisa manusia mana yang dididik Muhammad itu berhasil? Bagaimana mendidiknya yang baik anak angkatnya sementara Gimana coba? anak angkatnya bercari lalu dinikahi sama Muhammad? Jangan framing, kasih dalil. Iya, nanti dikatakan, ditunjukkan nanti siapa-siapa didikan Nabi Muhammad nanti. Ya begini, nih, jangan dulu Anda berdua bicara saja, saya capek mendengarnya satu-satu aja. Coba Boko Haram itu didikan siapa? Abu Sayyaf didikan siapa? Jadi jangan dikatakan dong, nanti kalian tersinggung, nanti udah lapor. Mendidik tidak bisa, apalagi mendidik kita banyak berapa umat. Kakak itu didikan siapa? Kakak siapa? Terus Hitler itu didikan siapa? Hitler. Tahu Hitler? So, bandingkan Boko Haram, baik, bandingkan dengan Boko Haram dan Abu Sayyaf. Antara Hitler, sebentar santai dulu. Kita lihat didikannya ya. Kita asumsikan didikan. Dengerin, santai. Hitler itu Boko Sayyaf, Boko Haram. Santai, tarik nafas. Kita bandingkan Boko Haram, Abu Sayyaf dengan Hitler. Saya tanya, Hitler didikan siapa Hitler? Hitler itu ateis. Dari mana Hitler ateis? Ya. Tahu nggak Hitler? Hitler itu agama, coba googling. Hitler itu agamanya apa? Siapa bilang? Hitler itu Kristen. Itu tidak nabi kami, Bang. Kami tidak mengikuti mereka. Kalau kalian mengatakan Islam, bawa Abu Sayyaf, bawa Boko Haram, saat kalian masuk ke orang Kristen yang sedang melakukan pembantaian, itu bukan kami, itu standar ganda jadinya. Hitler itu dia Kristen. Bahkan Anda lihat, coba googling. Pesawat Hitler itu dia kasih tanda apa tuh? Kasih tanda salib. Hitler tuh coba lihat. Jadikan siapa itu? Muhammad. Aduh. Capek. Aduh. Hitler pakai swastika. Swastika deh. Mau diam nih. Aduh, capek. Nabi kok ke Hitler. Ini, oke, saya cuma mau bertanya satu saja kepada Kang Chan. Tolong Kang Chan jawab. Sesudah itu saya turun. Kang Chan, kamu sekali kamu percaya nanya. kamu percaya Tuhan kan? Oh iya, seperti Yesus juga percaya. Sama seperti Yesus percaya Tuhan. Tuhanmu ada nggak? Ada Tuhanmu nggak? Adalah, Yesus juga Tuhannya ada. Nah, saya sekarang mau tanya, Tuhanmu di mana? Kalau kami orang Kristen diajari di dalam Yesus bahwa kami berdoa, Bapa kami yang ada di surga, berarti Tuhan Bapa kami di surga. Sekarang kalau sebelum menciptakan surga di mana? Allahmu di mana? Nah, Tuhannya Yesus sebelum menciptakan surga di mana? Nggak usah kok cerita-ceritakan. Saya kan bilang Bapa Tuhannya kami Yesus yang ada di surga. Pak Jadi Jari, Tuhannya Bapa Yesus, Tuhan kami Bapak. itu di surga. Pak Jari, Saya mau Bapak, tanya sekarang ya. Allahmu itu di mana? Jangan Sebelum- kok cerita lagi bolak-balik. Jawab sebelum saja. menciptakan surga, Allahmu Bapak di mana? jawab. Pak Jari. Jangan sebelum cerita menciptakan. sebelum penciptaan. Lah sebentar. Saya cuma mau minta jawaban dua satu sepatah dua kata kok itu. Saya kan jawab. Pak Jari. Bapa kami yang ada di surga. Jelaskan bahwa kita sama punya Tuhan di seperti surga. siap. Sama seperti Bapaknya Yesus sebelum menciptakan surga ada di mana? Kok gitu sih? Kita cuma bertanya, Allahmu itu di mana? Iya. Sebelum menciptakan surga di situ. Bapa kami di surga. Sebelum menciptakan surga di mana? Jangan sebelum menciptakan. Iya. Saya Kan sebelum mau tanya. kan ada di dalam surga. Sebelum surga diciptakan ada di mana? Berarti ya sudah, kau tidak bisa jawab. Kalau Saya Islam turun. kan surganya diciptakan. Sebelum menciptakan surga itu di mana?
Kalau Islam kan surganya diciptakan. Kami ini saya sudah saya kan lalu bertanya, surga diciptakan Allahmu tidak? di mana? Allahmu di Iya. mana? Saya punya Allah Tuhanmu itu kan di surga. Di surga. Bapaknya sebentar loh. Tuhannya Yesus Lu kan di di surga. mana? Pak Jerry, Ya, lu? santai, Pak Jerry. Tuhannya Yesus kan di surga. Sebelum menciptakan surga ada di mana dia? Gila, kok kau cerita penciptaan, kita Sebelum- cerita di sebelum mana penciptaan. ada sekarang Allah. Sebelum penciptaan. Bukan Kenapa sebelum kau cerita menciptakan penciptaan? Saya cuma mau bertanya kok di mana Lah, Allahmu? Kalau kami kan jelas di di situ. surga. Itu sama itu. Tidak, sebelum apakah- menciptakan apakah- surga. apakah Allahmu di Pak surga Jerry, juga? Pak Jerry, santai. Tunggu, saya Sebelum tanya, menciptakan Cak. surga, Tuhannya Yesus ada di mana? Ada di Itu surga bagi kami, itu dimanapun Allah berada. Tapi saya nggak nanya disitulah surga. Yang saya tanya Dimanapun sebelum Allah berada, diciptakan disitulah surga bagi kami. sebelum Pak Jerry santai. Di surga. Ada Kristen yang bisa jawab tidak? Sebelum surga diciptakan, di mana Bapaknya Yesus berada? Aduh. Di mana Bapa di situ Aduh. surga. Bapak itu di surga. Oke, Aku mau tanya baik. lagi sebelum diciptakan. Baik. Di mana Kata ya Yesus, kami baik. berada di situlah surga. Baik. Gitu. Kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Ketika Yesus ada dalam rahim Maria, dari vagina Maria bahasanya, sudah jauh lagi apakah dari di sana surga? pertanyaan. Saya cuma tanya kok saya punya Bapa Tuhan langit dan bumi di surga. Terus Wajar dong Kang ditanya. Chan di mana? Kang Chan bisa jawab nggak di mana? Kalau nggak bisa jawab bilang Kang Chan. Jadi maaf saya nggak bisa jawab. Begitu minta maaf Pak. Di saya maafkan kok. Nanti jawabannya biar jangan ribut si Jerry ini. Ih, Yang sama sebelum Tuhannya Yesus menciptakan surga. itu di mana? Yang sama di mana? Sebut. Ya di mana itu? Di mana Surga. Bapaknya Yesus sebelum menciptakan surga? Di surga. Tunggu. Lah kan di surganya belum berarti. diciptakan. Kan belum diciptakan surganya. Tidak, ya udah. Kau nggak bisa jawab. Saya tunggu. Sudah, 1 poin. Kau nggak bisa jawab. Kau yang nggak bisa saya jawab. kejar lu sampai di dunia Di kiamat. mana saya kejar lu. Ini pertanyaan buat pertanyaanku. Pak Jerry? Di mana Bapaknya Yesus sebelum menciptakan surga? Di mana? Jawabannya adalah surga bagi Tuhan Enggak Yesus. nanya itu surga. Dimanapun Bapa berada, di situlah surga. Berarti vagina Maria itu surga. La ilah, ini kita cerita apa kok? Kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Singgah sana atau tahtanya, bertahta. Kata Yesus, sebentar. Kata Yesus, kalau di mana saja surga, kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Ketika Yesus dalam kandungan Maria, apakah kandungan Maria itu surga? Berarti memang Anda belum mengerti. Ah, Jadi nggak bisa kayak jawab. Anda PR belum buat Pak mengerti. Jerry. PR buat Anda Pak belum Jerry. mengerti. Pak Jerry Pak nanti. Anda nggak ngerti, Anda PR nggak buat Pak ngerti. Jerry. Di mana Kok PR buat Bapaknya saya? Yesus Lu dong, PR buat sebelum lu menciptakan dong. surga? Host, gimana nih host? Bagaimana host? Ini saya mau Ya, minta suruh host jawab. ini. Baik, saya akan Adil. tetap menuntut jawaban. Adil Kan dong, tidak host. jawab. Pak Jerry silakan jawab. Sabar Iya. Pak Jerry, saya tuntut jawab kan Chan di mana? Allah. Pak Jerry tidak, Kang Chan tidak tahu Jerry on cam. di mana Tuhannya berada. Gini, ini anggap pertanyaan terbuka ya. Untuk mengetahui di Jawab mana dulu, Tuhannya Pak Muslim Jerry. berada, santai. Nah, saya katakan sama sebelum Tuhannya Yesus menciptakan surga. Nah, di mana itu? Kemion itu Bang Jerry, Nah, kemion. silakan di mana? Pertanyaan terbuka buat Kristen. Kalau Pak Jerry nggak bisa jawab, Kan saya kan ini bertanya, jadi bukan lu PR, yang bertanya, jadi PR, jadi PR. Dari Saya sudah tadi, jawab. saya cuma sama di mana? Kan Di jawaban mana? jawaban saya Di adalah mana? sama sebelum Bapaknya Yesus menciptakan surga. Nah, di situ. Oh, ya gini. Jawabannya. Berarti kau mau Nah, samakan sekarang dengan kami sebentar, ini. itu jawaban Bapak saya. kami di surga Udah saya gitu. jawab ya. Udah saya jawab. Udah. Nah, Berarti sekarang sama. pertanyaan Ya sudah, saya, nggak usah baik. kita bahas lagi. Pertanyaan saya Sudah. adalah pertanyaan saya, sudah. di mana Bapaknya Yesus sebelum menciptakan surga? Silakan Pak Jerry. PR. Pak Jerry boleh Tadi jadi PR sudah nanti kalau dijawab. pulang ya. Nah, sekarang siap. Ini pertanyaan terbuka buat teman Kristen. Di mana Bapaknya Yesus sebelum menciptakan surga? Di mana Bapa disitulah surga. Jadi ketika Yesus di dalam rahim Maria dan Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu, rahim Maria itu surga gitu. Susah juga nih. Ayo, jawab. Susah lah. Ya, susah lah. Kalau susah bilang Kang Chan saya nyerah. Saya mau bertanya aja gitu. Tadi saja tidak dijawab pertanyaan Jerry. Sudah saya jawab. Sama sebelum Bapaknya Yesus belum menciptakan surga. Itu jawaban saya. Masa Anda nggak dengar?
pakai headsetnya, kayak saya tuh pakai headset. Nah, sekarang di manakah bapaknya Yesus sebelum menciptakan surga? Di mana? Di mana? Bapakku yang di sorga dan di kudus. Nah, sebelum menciptakan sorga dan menciptakan kudus, di mana bapaknya? Kabur dia bangsa kabur, nggak ngerti dia, pusing kepalanya, bodrek. Saya cari lagi ya. 4, 6 hotel. Di Alkitab itu tidak dikatakan di situ Yesus menciptakan surga. Memang Yesus tidak pernah menciptakan sorga, Bang, karena Yesus itu ciptaan. Tidak dikatakan di situ. Iya, setuju. Yesus itu tidak pernah menciptakan sorga karena Yesus itu ciptaan. Abang Saya meyakini? balikan pertanyaan itu seperti itu sama Kang Chan. Gimana? Pertanyaan yang mana? Di mana Allah itu berada sebelum semuanya diciptakan sama Allah? Allah itu dalam Islam tidak perlu tempat. Dia qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri dalam Islam. Gini ya, kan sebentar dulu, santai dulu. Anda bertanya Islam, maka saya bertanya Islam. Qiyamuhu, sebentar dulu. Anda bertanya Islam, saya bertanya Islam. Saya jawab. Sebentar dulu. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri Allah itu. Oke, itu jawaban Islam. Kristen mengatakan bahwa Allah Bapa itu ada di sorga. Maka saya tanya, sebelum menciptakan sorga, Bapa ada di mana? Sebelum menciptakan surga, emang ada di Alkitab Tuhan menciptakan surga? Nggak ada, Bang. Nggak ada di Alkitab, Kang Chan. Oke, kalau Uranos itu apa? Hah? Uranon itu apa? Uranon itu sudah ada. Jadi di mana Sudah Allah ada. Enak aja sudah ada. Itu bisa aja ada di mana aja loh, Kang. Maksudnya Bahkan di antara Allah bisa di kita. Tuhanmu bisa di neraka. Bisa di neraka. Nah, apa yang tidak mustahil bagi Tuhan? Bisa di neraka enggak? Bisa. Bisa. Tuhanmu bisa di dalam kloset tidak? Nih. Dia punya segala sesuatu entah di mana Enggak, pun. pertanyaan bisa. saya, Tuhanmu bisa di dalam kloset tidak? Apa yang nggak bisa? Apa Bisa yang enggak? Bisa tidak? Apa yang nggak bisa? Bisa tidak? Ikan maha bisa, maha segalanya. Kan maha. Bisa. Di Kan dalam maha. kloset. Tuhanmu bisa jadi kentut tidak? Nah, sekarang ini untuk apa? Bukan sekarang. Ini Anda ini kan membuat statement nih. Statement Anda ini harus dipertanyakan kan begitu. Untuk apa Oke. dia ke situ? Saya tanya. Apa? Enggak nanya untuk apa. Saya tanya apakah Tuhanmu bisa jadi kentut? Nggak ada kepentingannya untuk apa dia ke situ? Bukan masalah kepentingan, bisa tidak jadi kentut? Tidak ya? Nah, jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena apa yang jadi statement Anda itu tidak berdasarkan Bible. Bible mengatakan, kata Bible nih, di dalam 2 Samuel 7 nomor 22, apa katanya? Sesungguhnya Tuhan, sebentar dulu. Sesungguhnya, santai dulu Bang, santai dulu. Anda bertanya, saya jawab. Bisa kita diskusi santai satu-satu. Bisa ya? Seperti saya membiarkan Anda berbicara, Anda bisa biarkan saya menjawab. Bahkan saya tidak ngambil waktu yang panjang untuk berbicara. Berdasarkan 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan itu tidak ada yang sama seperti dia. Tuhan tidak ada yang sama. Tidak bisa dia sama dengan yang lain, kata Tuhan. 2 Samuel 7 nomor 22. Dalam Maleakhi pasal 3 nomor 6. Sesungguhnya Tuhan tidak berubah. Dia tidak bisa, kata Maleakhi 3 nomor 6, tidak bisa berubah jadi manusia, jadi roh, jadi kentut, nggak bisa, karena Tuhan tidak berubah. Berarti nggak maha dong. Yaitu Bible Anda mengatakan begitu. Coba buka Maleakhi 3 nomor 6. Maleakhi pasal 3 nomor 6. Berarti Al-Quran maha. Berarti bisa. Maleakhi itu bukan Quran. Maleakhi itu Bible. Maleakhi itu Bible. Perjanjian lama. Kalau di Al-Quran kan maha. Iya. Kenapa Bible Anda mengatakan Tuhan tidak bisa berubah? Bukan ketawa, ini pertanyaan, Bang. Kang Chan. Ya, gimana? Bible Anda mengatakan Tuhan tidak bisa berubah. Buka Maleakhi 3 nomor 6. Jadi Anda mengatakan Tuhan Maha Kuasa lalu dia bisa berubah segala-galanya, itu akal-akalan Anda aja gitu. Akal-akalan Kristen. Bahkan Yesus sendiri dia tidak berubah.
Buka Ibrani pasal 13 nomor 8. Yesus itu bukan hasil perubahan. Bukan perubahan firman jadi manusia, bukan perubahan Tuhan jadi manusia. Itu kan yang diajarkan dalam gereja, tapi tidak diajarkan secara biblikal. Ibrani 13 nomor 8, Yesus Kristus tetap sama. Guys, kita bantu. Tidak berubah. Room ini Rosiva. Iya. Bos. Lanjut, Depo, lanjut. Anda sudah nyerah ya, Depo ya? Semangat. Lagi kondusif kami Nah, kita pantau. sama-sama. Kalau nggak kondusif kami injak. Udah bicara Pak kadang. Depo, Pak Depo jadi begini, Pak Depo begini, jadi Pak Depo begini, Pak Depo. Akal pikiran sehat. Pak Depo gini, jadi kekeliruan Anda adalah meyakini Yesus itu Tuhan tanpa didasari dengan Bible. Tapi Anda hanya mendapatkan pelajaran yang salah dari pendeta-pendeta, itu masalahnya. Maka ketika bertemu dengan Bible, seperti ayat-ayat yang saya bawa tadi, Anda kelojokkan, itu masalahnya, itu isu. Artinya apa? Juga Yes. pendeta juga saya tentang. Kalau nggak sesuai logika Baik, akal Anda pendeta, saya. baik, bagus, alhamdulillah. Kita diskusi sekarang. Sekarang tunjukkan datanya kalau Yesus itu pencipta. Ya kan itu di Alkitab ada bang. Kalau Yesus Nggak ada. itu ada di Alkitab. Sebagai pendeta, Anda tahu nggak kalau Yesus itu ciptaan? Kenapa? Sebagai pendeta, Anda tahu tidak kalau Yesus itu ciptaan? Sebagai pendeta, siapa yang pendeta? Anda tadi ngaku pendeta katanya. Enggak, pendeta juga saya tentang kalau nggak saya. Nah, justru itu, pendeta itu dia harus jauh dari Bible. Makanya abang kalau lihat, abang lihat di gereja bagaimana bagaimana mereka berkhotbah. Mereka tidak seperti saya yang membawakan dalil-dalil data-data. Mereka seperti motivator. Iman kepada Chan, Yesus, ngomong apa lu, kesaksian, testimoni Weh, Chan, dan lain-lain. ngomong apa lu dari tadi ngomong bohong melulu lu. Buka Maliaki 3 nomor 6, buka. Buka Maliaki 3 nomor 6. Berani buka Maliaki 3 nomor 6. Buka aja lo, coba gue pengen tahu. Sesungguhnya Tuhan tidak berubah. Kata Kristen, Tuhan berubah jadi manusia, mengambil rupa manusia. Tapi Bible Anda makanya mengatakan, gua Chan, lu gua tanya, lu ngikut Muhammad itu lu tahu Allah lu nggak? nggak ada urusan dengan Nabi Muhammad. Maliaki 3 nomor 6. Berarti lu bego. Tuhan tidak berubah. Lu sekarang pakai kitab lu sendiri, jangan kitab orang. Ya kalau dalam Islam Ya. jelas Tuhan itu bukan Nah, manusia. sekarang Kristen sekarang meyakini nih, Tuhan nih, itu lu manusia. kan Sedangkan lu di tahu Bible Muhammad, kalian sendiri mengatakan lu- Tuhan itu bukan Lu manusia. tahu Allah, lu tahu Allah dari Muhammad. Sekarang Muhammad mati, lu mau kemana? Ayo, lu tahu Tuhan lu siapa? Nggak tahu. Bentuk rupanya lu nggak tahu. Jangan lu premier agama orang. Kalau gua mau udah siap. Yesus Tuhan gua, dia datang kembali yang lu sebut Dari Isa. mana? Gitu. Oh, dari Abu ya. Mohon. Dari Isa Oh, dia siap atau dia akan datang udah Ustaz ini menjemput. Abrawani. Lu siapa yang jemput? Siap. Lu ngaku Ada ngaku WA-nya? Isa. Isa Islam. Sebentar, ini Bang Malaikat, Bang Malaikat, Siap. sebentar. Apa poin yang Anda sampaikan tuh Ada ini apa? nuhunnya. Oh, siap. Bang Ya, Malaikat, Bang yang Malaikat. Anda sampaikan itu poinnya apa? Biar ditanggapin. Iya, makanya Jangan ini si ketupres Cang saja. ini dari Tuhan bisa tadi berubah gua tidak? Bang, Tuhan bisa berubah tidak? Apa? Tuhan bisa berubah tidak? Kalau Allah bisa berubah. Coba baca Maliaki 3 nomor 6. Kok malaki Musa ditemui Anda dengan malaikat. siapa? Allah, Nggak, Allah menemukan nggak, buka dulu. Nah, inilah saya bilang, Kristen itu dia tidak membawa Bible tetapi membawa kesimpulan sendiri. Nah, kalau Anda merasa benar Sekarang gua tanya dan Anda lu, merasa lu tidak juga gua tanya, Maliaki lu nggak 3 nomor jawab. 6 bisa buka. Maliaki 3 nomor 6 bisa buka. Lu buka aja. Oke, teksnya bilang begini, sesungguhnya Elohim tidak berubah. Memang tidak berubah. Ah, bagus. Apakah Tuhan bisa berubah? Loh, Tuhan mah banyak. Nih. Jadi Tuhan bisa berubah. Sekarang gua tanya, Nah, Tuhan yang berubah itu Elohim atau bukan? Di Pancasila itu ada ketuhanan. Jadi Buddha, Yang Hindu, apa? Kristen, Ketuhanan Islam yang itu ada apa? di situ. Ketuhanan Kalau yang Tuhan apa? Itu kalau Tuhan itu penguasa. Di Pancasila itu ketuhanan yang apa? Ketuhanan yang Yang Maha Maha Esa. Esa. Dia taruh ketuhanan Bagus, yang Maha Esa. Esa. Tuhan Kristen Karena di ada situ berapa? Ada lima Tuhan Kristen ada agama. berapa? Tuhan Kristen ada 5 berapa? agama di situ. Jadi Bentar, semua Tuhan Kristen Tuhan itu baik. penguasa. Tuhan Kristen ada berapa? Penguasa, bukan Baik. pencipta. Tuhan itu Tuhan Kristen. penguasa. Tuhan Kristen ada berapa? Satu. Siapa namanya? Allah Bapa. Bukan Yesus. Yesus firman. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yesus firman. Bukan Tuhan. Dia firman. Bukan Tuhan.
Ya firman dia Tuhan, penguasa. Jadi nama Tuhan yang satu itu siapa? Apanya? Nama Tuhan yang satu itu siapa? Satu itu siapa? Ya Allah Bapa lah. Bapak, Ya, bukan Yesus. gua kasih tahu nih ya. Gus Dur pernah ngomong gini, Gus Dur nih. Kalau Tuhan yang satu itu siapa namanya? Nggak usah Dengar Bapak dulu. Gus Dur. nggak Bang, usah, Bapak. kalau pertanyaan Gus Dur saya, menurut kalau Gus Kristen, Dur- Tuhan yang satu itu siapa namanya? Dilempar dia ke neraka sudah. Pancasila kita mengatakan, kena dia kena apa? Iya, kena report, kena bawa jangan dibesarkan saya. Saya akun terakhir, akun yang satunya lagi udah ini, ngeri, udah ngeri collab. sedap. Di room sini ngeri sedap serius. beneran. Gini lebih baik lah. Kita Berdasarkan narasi Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kata Paulus, Theos itu Esa. Sebentar lu, santai lu. Kata Paulus, Theos itu Esa. Esa pula perantara antara Theos dan hambanya, yaitu manusia Yesus Kristus. Kalau kalian anggap Yesus itu Tuhan, berarti Tuhannya dua. Kalian ini bukan penganut Pancasila karena kalian Tuhannya tidak Esa. Pertanyaan saya yang di awal itu, bagaimana Muhammad menjadi saudara yang baik? Iyalah. Sekarang 2,3 miliar mengikuti Nabi Muhammad, Bang. Ini kenapa dia itu anak angkatnya bercerai? Gimana dia mendidiknya lalu menikahi mantunya sendiri? Mana datanya menikahi mantunya? Tunjukkan datanya. Kalau ada saya kasih uang Sebanyak 1 juta aja dulu. Tunjukkan datanya. gimana itu? Tunjukkan data agar Anda tidak dianggap Gagal berumah tangga dalam berumah tangga. Enggak, mana Nabi Muhammad menunjukkan menikahi mantunya? Datanya Kenapa? mana? Menikahi mantunya, mana datanya? Nah, nggak percaya lagi dengan yang ada ditulis. Bukan. Itu yang saya tidak percaya itu fitnahan orang-orang Kristen yang Ya, Bang. membodohi Anda. Tidak Siapa ada Nabi Muhammad yang dinikahi? Anda dapat informasi dari mana menikahi mantunya? Edis TV, Edis. Ini kan anak buahnya Edis. Nah, itu yang saya tidak percayai karena tidak ada. Jadi Anda ini Bang, Abang posisi Anda begini ya. Abang ini sudah tahu kalau Kristen itu bobrok gitu. Secara ketuhanan dia salah, dia keliru. Bahkan makanya sebentar dulu. Makanya di barat itu, di Eropa Amerika itu, Kristen itu dia down gitu, downgrade, turun. Karena ngapain saya menaruh keselamatan pada ketuhanan yang tidak diajarkan dalam Bible sendiri, tapi diajarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti pendeta. Nah, makanya karena tidak ada dalam Bible ya, pertanggungjawabannya harus ada dalam Bible. Kalau tidak ada dalam Bible, berarti tidak bertanggung jawab. Nah, makanya bobrok. Nah, konsekuensinya cuma dua, keluar dari Kristen itu. Satu menjadi ateis, yang kedua menjadi Islam. Nah, bagaimana cara blocking yang satunya lagi Islam? Dengan cara apa? Memberikan fitnah-fitnah dan dibuktikan oleh abang tadi. Fitnah-fitnah terkait Islam. Nah, makanya abang katakan Nabi Muhammad menikahi mantunya padahal tidak pernah ada begitu. Lo bilang Kristen bobrok. Benar itu. Iya. Lo tahu nggak? Sekarang orang Kristen pada kasih makan orang Islam tuh di Eropa, Amerika, di mana-mana tuh orang Bang, Islam dikasih makan. di Indonesia zakat Kalau bobrok sebentar dulu. kenapa Di Indonesia zakat Kenapa itu nggak dibunuhin itu sebentar dulu, orang-orang sebentar. Islam tuh yang dikasih makan? Zakat itu Yang menghidupi lagi lemah. kalian orang Kristen. Saya kan perpuluhan kalian masuk ke negara itu tidak? Mau pakai otak atau pakai pantat kau? Baik, siap. Saya tanya, perpuluhan yang selalu Jangan terlalu kalian bobrok lah. santai satu-satu. Perpuluhan yang Nah, selalu kau kalian fakta kumpulkan yang apakah ada. masuk negara atau tidak? Fakta lah kau. Ini Tidak, pertanyaan. aku mau jemput Ngomong bocah sebentar ya, so-so aja Bang kau. Ahmad. Nih, Perpuluhan perpuluhan yang kalian selalu kumpulkan itu apakah masuk negara? Teknologinya siapa nih? Hah? Lu lagi Yang mana? nikmatin teknologinya siapa? Teknologi Kan orang mana? Kristen TikTok. di dunia ini Enak kan aja. orang Mana ada Kristen. TikTok orang Kristen? TikTok itu bukan orang Kristen. Cina. Yahudi punya, bukan punya Oten. Perasaan lo ah. Yang buat Iya, TikTok orang itu Islam kan dia, nggak bisa ngapa-ngapain. yang buat TikTok itu tidak meyakini, yang Mau pakai otak tidak lah. meyakini Yesus sebagai Lu Tuhan. yang pakai otak. Sekarang lu algoritma nggak siapa mau yang Alkitab, menemukan? Lu nggak mau Bentar. Alkitab. My God, my God. Sekarang gua tahu, Yang gua kasih menemukan tahu lu, algoritma di Alkitab siapa? itu. Yang menemukan Nggak, algoritma siapa? kasih Apa saya orang ngomong Kristen? dulu. Kasih saya Orang ngomong Kristen dulu. menemukan algoritma apa enggak? Dengar dulu, dengar. Di Alkitab itu Muhammad itu nggak diakui sebagai nabi. Ngapain lu kutip-kutip Alkitab? Di mana datanya? Di mana yang datanya? sebagai nabi itu yang turunan Buka Yohanes Abraham, pasal, Ishak dan buka Yakub. Yohanes pasal 16 nomor 7. Buka. Satu dunia tahu itu kok. Buka Yohanes Ngapain 16 nomor kutip-kutip 7. Alkitab.
Ya Bang bisa aja dulu. Baik, saya buka. Dengerin, santai. Nggak ada Baca Muhammad. sendiri. Muhammad Ya bukan udah, turunan saya buka, Yahudi, saya bukan bacakan. turunan Dengerin. Israel. Baik, saya Nggak bacakan. usah kau bangga sama Muhammad. Kenapa Anda tidak berhenti? Santai. Santai, bisa Pokoknya santai. udah gua kasih tahu itu aja deh, gua Ini turun. Kristen begini nih, Kristen. Ini Kristen begini. Dia ngomong terus. Jangan kabur kau, Oi. Jadi saya mungkin setelah 2 menit saya izin keluar dulu nanti sama teman-teman ya. Lihat. Apakah Nabi Muhammad tidak disebutkan di dalam Bible? Oke ya, saya tidak ingin mencocok-cocokkan, tapi kita ingin objektif. Apa yang Yesus katakan? Yesus katakan dalam Yohanes pasal 14, Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Original teksnya parakletos, maskulin dia, seorang, bukan seroh, bukan, seorang penolong yang lain. Syaratnya kondisinya 2 dalam Yohanes 16. Apa? Dia datang jika aku pergi. Jika aku tidak pergi, dia tidak akan datang. Terus. Ngerti ya? Syarat yang kedua, jika ia datang, maka ia akan datang untuk menginsafkan dunia, bukan hanya Bani Israel, menginsafkan dunia. Oke ya? Maka dikatakanlah oleh Yesus, dia adalah roh kebenaran. Tapi roh kebenaran itu bukan Roh Kudus. Beda, kebenaran kudus beda urusan. Kenapa? Karena Elizabeth pun sudah kepenuhan Roh Kudus di Lukas 1. Sedangkan Yesus katakan, dia datang jika aku pergi. Jika aku tidak pergi, dia tidak akan datang. Yohanes kepenuhan Roh Kudus. Berarti gagal Roh Kudus jadi parakletos, orang nolong yang lain. Nah, kita lihat 1 Yohanes pasal 4 nomor 11. Apa yang dikata 4 nomor 1 nomor 11 ya, nanti cek kita. 1 Yohanes pasal 1. Sebentar dulu. Apa kata Yesus? Apa kata 1 Yohanes? Ujilah setiap roh-roh itu. Sebab apa? Sebab banyak nabi-nabi palsu. Nah, jadi roh itu dalam literatur Kristen dinisbatkan kepada nabi. Maka ketika mengatakan roh kebenaran bukan Roh Kudus. Roh kebenaran itu adalah nabi kebenaran. Roh suci adalah nabi yang suci. Nah, makanya akan nyambung dengan Yohanes pasal 14. Sebentar dulu, satu dulu. Seorang aku akan meminta kepada Bapa, naikkan SD ke sini. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Sekarang kondisinya 2. Dia datang setelah Yesus pergi, dan dia tidak akan datang jika Yesus pergi. Sekarang saya tanya, secara objektif, sekarang saat ini, siapa yang mengklaim dirinya roh kebenaran, nabi, lalu dia datang untuk dunia? Saya mengajukan, mencocokkan, saya mengajukan Nabi Muhammad. Apa datanya? Oke, ini kata saya mau Nabi. jawab ya. Sebentar, kalau kata Nabi Muhammad itu yang dinubuatkan itu Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi Muhammad itu melanggar apa yang diajarkan Yesus tentang Yesus tidak mengajarkan poligami? Yesus tidak mengajarkan Yesus mengajarkan poligami, Bang. Lukas 18:30. Nah, iya kan? Coba buka Lukas 18:30. Jangan tertawa dan mencongor, pakai data. Yesus mengajarkan bahkan menghadiahi poligami. Lukas 18:30. Yesus coba tidak buka. mengajarkan di surga itu coba ada buka. pesta seks, ada seks di atas surga. Enggak ada. Pernah ada itu, Bang. Di Matius 25 nomor 10, surga kalian itu perjamuan kawin. Ya. Betul. Coba. Yesus mengajarkan poligami di Lukas 18 nomor 30. Di dalam surga kalian itu mengajarkan kawin. Tidak ada Matius 25 nomor 10. Bukan Matius 25 nomor 10. Anda gini, Bang. Anda bilang tidak ada, tapi datanya Anda nggak ada. Itu kawin itu. Perjamuan kawin itu, Bang. Begini maksudnya. Kami disambung mempelai Sang Kristus itu di siapa? Nah, Wahyu 19, sebentar. Wahyu 19, perkawinan anak domba. Siapa anak domba itu? Yesus. Bagus. Wahyu 21, mempelai pengantin wanita. Saya izin dulu sebentar, saya harus udah dulu 5 menit ya. Nanti dan sama teman muslim dulu. Oke, Bang. Oke. Baik. Bang Ab, silakan mengkonter Bang Kangsan. Oke, apa pertanyaannya tadi agak ada. Coba lagi. Kacau ini abang. Masalah perjamuan kawin katanya tadi. Di surga Yesus mengajarkan tidak ada Wahyu, Bang. Wahyu. Tidak ada kawin, tidak ada poligami.
Di mana? Yesus tidak mengajarkan poligami. Yesus tidak ada pesta seks di surga, tidak ada kawin mengawin. Iya, Nah, memang, ini yang memang Yesus tidak berbeda mengajarkan yang pesta seks di surga, tapi di surga ada buat perang naga. Itu naga itu nanti itu Naga itu gambaran nanti apa? Gak ada naga-naga nanti, gak ada. itu gambaran iblis di hari Gambaran penghakiman. iblis gimana? Jadi, iblis Sama itu saja nanti gitu loh. Kalau Anda memakai itu, kita pakai data itu, Anda nggak mau. Logika Anda kemana? Surga buat perang naga itu buat apa? kalian mengait-ngaitkan sesuatu yang tidak ada Yang bukan kaitannya. saya yang mengait-ngaitkan, Anda ya tadi yang mengait-ngaitkan. Ketidakmampuan kebenaran kalian di dalam yang kalian dalam menjelaskan sesuatu di toko Oke, kalian. sekarang saya tanya dari Anda, apa kebenaran Kristen menurut Anda? Apa kebenaran Kristen dari Pertanyaan menurut Anda? Banyak, Bang. itu apa kebenaran? Saya nggak tahu kebenaran. Ya coba aja sebutin. Ya, semua yang tertulis di dalamnya itu kebenaran. Apapun yang Yesus tertulis itu jalan kebenaran. Apa lagi yang kamu pertanyakan? Iya. Ini mana yang mau saya tanggapin ini? Ya, yang di layar besar Bang. Bila mana layar besarnya minta yang lain mengganti, baru boleh yang lain berbicara. Ya, saya harapkan kondusif ya Jadi, Bang. kalian itu jangan mengait-ngaitkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Kalau kalau Siapa yang mengait-ngaitkan? Itu dalil Anda kok. Di surga itu perang naga itu di Bible Anda kok. Di dalam Kita nggak mengait-ngaitkan. Kapan kita jangan mengait-ngaitkan? kait-kaitkan, mengambil dalil dari Bible. Cukup aja lah. Enggak, Kurang kondusif, saya turunkan aja, ganti Hanando saja dia ya. Hamdo aja Pertanyaan ganti. saya, itu kan dalil di Bible Anda bahwasanya di surga itu buat perang naga. Itu kan di Bible Anda. Siapa yang mengait-ngaitkan? Itu di kitab Wahyu, Bang. Berarti itu Anda nggak mengakui Wahyu. Iya, di naga Itu yang ada. akan terjadi, Bang. Ya, Enggak, saya Anda bahas mengakui tadi. kitab Wahyu enggak? Anda kok ngutip-ngutip Wahyu? Anda memakai kitab Wahyu apa enggak? Dipakai kitab Wahyu itu. Iya Bang. udah. Itu nanti di akhir zaman yang akan terjadi. Di situ nggak ada namanya akhir zaman, nggak di situ di surga perang naga itu nggak ada korelasinya perang naga di zaman gitu, nggak ada di situ. Itu diwahyukan. Diwahyukan untuk siapa? Itulah diwahyukan yang akan terjadi. Iya, diwahyukan untuk siapa? Untuk dunia, Bang. Surga itu untuk dunia. Coba baca dulu teksnya, Bang. Teks apa? Tapi di kitab Wahyu tadi Abang bilang. Berarti Anda nggak memahami Bible Anda sendiri bahwasanya di surga itu ada perang naga gitu. Belum ngerti ya? Itu perang naga itu nanti di akhir zaman, naga itu digambarkan sebagai setan iblis. Jadi setan itu nanti ya Yesus setan itu nanti akan dikalahkan di situ. Oke, sekarang begini, pertanyaan saya begini. Tadi Anda membawa bahwasanya Nabi Muhammad mengajarkan di surga itu ada seks. Buktikan datanya, dalilnya. Ya, saya sering mendengarkan ceramah-ceramah Iya, karena Anda anak buahnya iblis. Nggak usah menyangkal. Apa salahnya video aja. Kalau bicara si Hamdo, kamu jangan ikut bicara. Kalau enggak, Hamdo diam, kamu yang di atas. Gantian dengan Bang Ep dalam berdiskusi. Jangan ngomong terus. Di surga nanti ada enggak yang kalian percaya ada seks enggak? Kasih data ada di surga pesta seks di dalam jangan Gini sebentar Bang En. Sebentar Bang En. Kita nggak mau berasumsi sendiri, ya. Kita nggak mau berasumsi sendiri. Apa yang kita baca itu dalilnya. Selama ini kita belum pernah mendengarkan atau membuka dalil bahwa di surga ada pesta seks, nggak ada. Maka Anda yang mengangkat tema itu, tolong buktikan datanya. Ada di video. Videonya siapa? Videonya siapa? Seperti ini saya sering bertanya. Iya, videonya siapa? Ya benar, ada nanti di surga itu kalau nanti ada kawin mengawin. Oke, sekarang saya tanya dalilnya mana? Dalilnya mana? Siapa yang mengatakan ada dalil pesta seks di surga itu siapa?
Katanya ada Katanya bidadari. siapa? Katanya siapa? Ada bidadari. Katanya siapa? Tapi kalau dalil di surga ada perang naga itu ada di Bible Anda. Iya benar ada, saya nggak menyangkal itu benar ada, saya udah Kalau jelaskan. saya menyangkal, memang nggak ada datanya, nggak ada dalilnya di surga itu ada pesta seks itu nggak ada. Naga itu adalah gambaran iblis yang menyesatkan di dunia ini nanti. Jadi nanti itu dia akan dikalahkan dengan kuasa Tuhan di akhir kiamat. Oke, sekarang iblis itu dibantu oleh malaikat kan, betul kan? Naga itu dibantu oleh iblis gitu, dibantu oleh malaikat gitu. Kenapa bang? Naga dibantu oleh malaikat, betul kan? Begini loh Ed, ketika Anda mengangkat tentang di surga ada pesta seks, saya minta datanya, Anda nggak bisa menunjukkan, cuman dari katanya melihat video. Apaan ini? Itu dalilnya tadi dari mana itu bang? Kitab Wahyunya ayat berapa bang? Sebentar, saya lagi Biar ngomong sama jelasnya. Ed. Kalau nggak ada tinggal jujur aja menjawab. Nggak ada apa? Ada nggak kawin mengawin di nanti di surga? Ada kawin mengawin? Sejauh Saya ini bertanya, yang saya baca, saya belum menemukan dalil di surga itu ada pesta seks, belum ada. berarti bohong dong yang selama ini di. Siapa yang mengatakan siapa? Jangan bawa-bawa orang. Siapa yang mengatakan? Ada videonya. Siapa? Jadi kalau nggak punya data ya Bang En, hati-hati dalam bicara. Kalau kami ya berdata mengatakan bahwasanya di Wahyu 9 ayat 7 ada perang naga. Jadi jangan Anda membawa bahasa yang tidak bisa Anda pertanggungjawabkan. Di sini publik. Iya, perang naga Wahyu itu. 12 ayat 7 dibaca, Bang Hendo. Iya, bentar diambil. Wahyu 12 ayat 7. Kita ada datanya, kita mengatakan tuh ada datanya. Anda mengatakan cuma dari katanya, videonya. Kalau ketika kami menerangkan bahwasanya di surga itu ada 72 bidadari, itu sebagai kiasan. Gitu loh. Anda menarasikan di surga ada pesta seks. Saya minta dalilnya nggak punya. Apa-apaan Anda? Nanti saya cari videonya ya. Jangan bernarasi dilandasi dengan rasa kebencian. Cari ayat Qur'annya. Cari ayat Al-Qur'annya. Ayo dalilnya Itu data mana? muslim yang sah, bukan video data muslim yang sah. Nah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Rizky Delon. Itu apa? Bang Rizky, assalamualaikum. Udah Pak, dibaca Wahyu 12 ayat 7. Iya bang. Ya, saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Bang Rizky. Selamat bergabung di Komal Rosipa Lintas Cakrawala. Turun dia. Ini siapa pula yang pakai musik ini? Ini Bang N ini mencari video yang mengatakan bahwasanya di surga itu ada pesta seks. Ini. Ya, assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Sebentar ya Bang, saya cari videonya dulu ya. Assalamualaikum Bang. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan bergabung di Room Lintas Gimana Bang Hamdo? Bang Hamdo sudah menemukan ayatnya? Silakan. Cari Bang. Videonya. Oke, saya bacakan aja, kelamaan ah. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikat berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ini yang dikatakan di surga, Bang.
Kalau saya menanasi bukan asumsi saja, ada dalilnya, ada datanya di Bible Anda. Bang Hamdo, ayo. Siap. Maka timbullah peperangan di surga. Nah, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. itu perangnya di Tetapi mana, mereka Pak? tidak. Maka timbullah peperangan di surga. Ya, itu perangnya di mana itu? Di surga kan? Di surga, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak dapat tempat lagi. Tidak dapat bertahan. Ini di ayat 8, saya meneruskan Bang, di ayat 8, di ayat 9. Yang saya tanya ayat 7, yang saya suruh baca ayat 7 enggak 8. Iya, biar nyambung dia Bang. Bentar saya baca lagi. Aduh, moyo nyanyi. Ya, yang dimaksudkan itu pernyataan Bang Ab itu melalui data. Itu yang dimaksudkan. Bukan melalui asumsi kayak CN. Iya Bang. Itu naga-naga. Itu penguasa-penguasa yang di bumi Bang. Loh, ini dikatakan di surga bukan di bumi. Anda tahu nggak kalimat ini? Iya Bang. Kalimat ini Anda paham nggak bahasa Indonesia dengan jelas ini? Maka timbullah peperangan di surga, nggak ada di bumi di situ. Karena ini udah sangkakala ke-7 dia Bang. Udah mana datanya sangkakala 7? Yang saya tanyakan, ini perangnya di bumi apa di surga? Ya di surga. Iya, di surga. Ros, aku makan dulu ya. Lanjut dulu ya, Ros. Bang Ab, saya makan dulu. Ada tamu nih. Selamat siang Bang Jahit 01. Ya turun lagi dia. Ambil di bagasi. Ini kuncinya. Jadi ini tadi datanya ya Bang ya. Saya mau kasih videonya. Saya nggak minta Itu udah video. dipotong-potong, nggak terima begitu, itu udah dipotong-potong. Saya nggak minta video. Saya nggak mau minta video. Saya minta dalil di mana di surga itu ada pesta seks. Saya minta dalil, bukan minta video. Video bukan dalil. Video bisa diedit, bro. Tapi ada juga pernah ku baca Bang di Al-Quran itu 72 bidadari Bang. Iya, ada Ya udah, mana 70 dalilnya? bidadari. Iya, saya nggak munafik. Saya memang mengatakan iya ada, tapi di situ nggak ada pesta seks. Ini bapak-bapak, kata Rasulullah sahih, tolong baca nanti dalam Masya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ini adalah hadil arwah. Ya udah, kita fokus ke tema aja lah, kalau enggak. Dia berdiri karena syahwat selama Ya, oke, 70 tahun. kita gini Bang Hamdo, Bang Hamdo mau mengomentari nggak ini temanya hostnya ini, biar nggak kemana-mana larinya nanti nggak surga neraka dan sebagainya. Jangan ngaur-ngaur lagi. Iya, ini hostnya kan sudah bikin tema nih, Yesus bukan Tuhan kata Bible, monggo ditanggapin. Kata Bible sih, itu kata Bible Yesus itu Tuhan Bang, pemahaman kami. Ya, disertakan datanya Bang di Bible, di Markus kah, Matius, Yohanes atau dan lain sebagainya, supaya nggak monolog. Kalau mau naik lagi jangan bawa data kayak gitu, itu bukan data namanya. Aduh. Nggak usah. Dia hanya bernarasi liar saja. Ini belum Kang Chan yang nanggepin. Kalau Kang Chan udah selesai. Wah, ini nih. Babaliut Kita ambil nih. aja dulu ya. Percayaan babaliut. silakan, Abang. Balian. Pertanyaannya gini, maksudnya gini. Ya. Ini, Kamu Bang, ya. masuk-masuk, Kita selamat ambil pagi, selamat siang, selamat apa kek. dari kitab Yohanes Bang, Yohanes 14 Oke, silakan baca. ayatnya yang ke-11. Babaliut. Selamat sore. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Selamat Selamat sore. siang, Balian. Oh, siang ya? Berarti satu dia Bang.
Oke. Berarti Yesus dan Bapa ini adalah satu. Satu bang. Oke, kalimat Sama-sama satu, Tuhan, konteks Bang. satu itu kan kemana-mana nggak terpisahkan kan, betul kan? Ya. Itu yang satu itu apanya bang? Saya tanya dulu. Ketuhanannya bang. Oke, yang satu ketuhanan. Berarti Yesus ini adalah Tuhan, betul kan? Betul. Oke, saya mau minta data atau dalil dari jenengan, dari sampean. Apa yang dia ciptakan ketika dia masih bayi? Prestasi Oh, si apa? Bapak Leo. Prestasinya Yesus ketika masih bayi sebagai Tuhan itu apa yang diciptakan, Bang? Bukan waktu dia bayi bang. Begini saja kita memahami. Duh, Iya. nah, kalau namanya Tuhan itu kan nggak kenal usia, nggak kenal waktu. Kapanpun dia ada, selama dia ada itu kan Tuhan. Iya. Harusnya Anda Iya, memahami kalimat itu. Kalaulah memang Yesus itu dianggap sebagai Tuhan, Tuhan itu punya kekuasaan, yaitu bisa menciptakan segala sesuatu. Nah, sedangkan pertanyaan kami, prestasi apa yang diciptakan Yesus? Selama di dunia begitulah ya. Iya. Dia bisa membangkitkan orang mati bang. Cuma Tuhan Kalau yang bisa hanya bang. membangkitkan orang mati, Nabi selain Yesus itu banyak. Nggak ada bang. Yakin? Nggak ada. Yakin? Nggak ada nabi. Yakin nggak ada? Nabinya yang mana itu bang? Enggak, bukan Nabi. Ada orang yang mampu membangkitkan orang mati. Selain Yesus ada. Siapa itu bang? Oke, sekarang saya bukakan datanya ya, sebentar. Kalau nggak salah tuh siapa? Elia. Elia juga bisa membangkitkan orang mati. Kenapa nggak ada Tuhan Elisa. dan Elia? Banyak orang yang mampu menghidupkan Nabi orang mati. Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mampu. Ketika Menghidupkan Anda hanya burung. bersandarkan mukjizat Yesus mampu menghidupkan orang mati, lalu Anda menuhankan banyak orang-orang yang mampu menghidupkan orang mati. Kenapa nggak Dia menuhankan itu kan diberi kuasa dari Tuhan itu bang. Nah, sekarang kita tanya, sama itu juga kuasa. Sekarang saya tanya, prestasi apa yang diciptakan Yesus selama dia di dunia? Kalau Anda menuhankan Yesus, gitu loh. Pahami kalimat-kalimat itu, Bang. Pahami kalimat-kalimat itu. Kalaulah memang benar Yesus ini Tuhan, ya kan? Tentu ada prestasi yang dia ciptakan selama di dunia. Iya itu satu tadi membangkitkan orang mati kan udah. Baru bisa juga dia bangkit dari kematian. Tidak ada kecuali Tuhan. Itu dibangkitkan apa bangkit sendiri? Bangkit dari kematian bang. Iya itu dibangkitkan apa bangkit sendiri? Halo, itu Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Bangkit pada hari ketiga bang. Iya, itu dibangkitkan apa bangkit sendiri? Yesusnya itu dari kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dewa. Kalau tertulis dia bangkit bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya tanyakan, dia dibangkitkan atau bangkit sendiri gitu? Bangkit sendiri, Pak. Bangkit sendiri. Iya. Gak ada yang membangkitkan. Enggak, dibangkitkan juga, bangkit sendiri juga karena mereka Allah itu satu sih. Allah yang Ini satu kan kontradiktif kan? Yang benar yang lain. mana? Yang benar yang mana? Dibangkitkan atau bangkit sendiri? Dua-duanya benar, Pak. Oke, Karena mereka satu roh, ya. gini aja. Ini ada gurunda kami, ada Bang Dewa. Dilanjut Bang, aku masih ada pekerjaan nih sebenarnya. Tadi Kang Chan agak sibuk. Oh, gitu. Baik. Dilanjut. Gak apa-apa ya Bang Dewa ya? Nggak apa-apa. Boleh balik tanya Oke, siap, bang. lanjut. Sebentar Pak Hamdo. Kita bereskan dulu tadi mengenai soal bangkit dan dibangkitkan. Jadi Ya. Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan itu? Dia bangkit sendiri juga. Iya. Bangkit sendiri, tolong minta ayatnya. Kalau dibangkitkan itu ada. Di dalam kisah para Rasul 2 Yohanes 10 nomor ayat 18, 32. Pak. Yohanes 10 ayat 18, Pak. Baik, siap. Bacakan. Yohanes 10 nomor 18. Di dalam kisah para Rasul 2 nomor 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tapi sebagai Tuhan dia juga membangkitkan dirinya sendiri juga. Tidak ada, Dua-duanya Pak. ada ayatnya, Pak. Baik, di mana tadi Pak? Di mana? Yohanes? Yohanes 10 ayat 18, 17 Yohanes 18. 10 Ayat 17 nomor 18.
17 dan 18. Oke. Kita baca di sini ya. Bapa mengasihi aku, begitu ya? Ya. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambil kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Mana di sini dikatakan Yesus bangkit sendiri, Pak? Dia mengambil nyawanya kembali, itu artinya dia membangkitkan dirinya sendiri karena dia juga Allah, Pak. Nggak ada, Pak. Itu penafsiran Bapak seperti itu, ya. Ya, Kalau misalkan Bapak mau merujuk kepada ayat, Pak, ya, justru yang bangkit sendiri itu Yohanes, Pak. Kalau Yohanes dibangkitkan, kalau Yesus berdasarkan fakta dari Kisah Para Rasul 2 nomor 32, Yesus itu dibangkitkan. Andaikan Yesus tidak dibangkitkan, Yesus tidak akan pernah bangkit, Pak. Karena ada satu entitas yang membangkitkan, maka dari itu Yesus bangkit. Tetapi jadi aku berkuasa mengambil nyawaku kembali artinya apa, Pak? Aku berkuasa mengambilnya kembali nyawanya artinya apa itu? Baik, kuasa Yesus dari siapa, Pak? Kuasa Yesus itu, Pak? Sebagai manusia, dia menerima kuasa dari Allah Bapa. Sebagai manusia. Baik, menerima kuasa dari Allah Bapa. Kalau Allah Bapa tidak memberikan kuasa kepada Yesus, apakah Yesus akan berkuasa, Pak? Sebagai Allah dia tetap berkuasa, Pak. Karena buktinya dia melakukan mujizat-mujizat, Pak, selama di dunia. Sebagai Allah. Kalau mujizat, Pak, kalau mujizat, semua para nabi melakukan mujizat, Pak. Nabi Musa melakukan mujizat. Nabi Isa di dalam Islam pun melakukan yang namanya mujizat. Bisa membangkitkan orang yang mati, Pak. Sama, Pak. Tapi kami tidak pernah mempertuhankan yang namanya Nabi Isa. Kembali lagi ke tadi Pak yang dibangkitkan, Pak. Soal mujizat. Antara Yohanes, sebentar Pak, sebentar. Antara Yohanes dengan Yesus lebih hebat mana menurut Bapak? Di dalam Markus 6 nomor 14, Yohanes itu bangkit sendiri, Pak. Tidak ada yang membangkitkan. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul ayat berapa? Ayat mana? Markus 6 nomor 14. Markus 6, saya cek dulu. Ya, silakan. Markus 6 nomor 14. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya mereka salah menafsir ini. Loh, kita membaca bukan menafsir, Pak. Kita membaca. Yang menafsir siapa? Ini keterangan orang Herodes ini, Bang. Iya, nggak ada Yohanes Pembaptis itu bangkit sendiri, nggak ada itu, Pak. Pak, sebentar saya bacakan, Pak, ya. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang menyatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Betul. Yohanes Pembaptis. Tapi Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa? Sebentar, Pak, sebentar, Pak. Pak, kita belum beres ini, Pak, ya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32, Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Bapak mengakui nggak kalau Yesus itu dibangkitkan, Pak? Dibangkitkan dan membangkitkan diri sendiri. Tidak ada, Pak, membangkitkan diri sendiri, Pak. Tidak ada. Ayatnya sudah saya berikan. Aku berkuasa mengambil nyawaku sendiri, artinya apa itu? Berarti saya bertanya kepada Bapak, yang memberikan kuasa kepada Yesus itu siapa, Pak? Dengar dulu, Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Anda memaksakan pertanyaan Anda. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Kalau tadi ayat mengatakan bahwa aku berkuasa mengambil nyawaku kembali, itu artinya apa? Jawab. Baik, artinya Yesus berkuasa. Sekarang jawab juga pertanyaan saya. Siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus? Apa artinya Yesus berkuasa mengambil nyawa kembali? Dia menghidupkan dirinya atau tidak? Itu masalahnya. Artinya Yesus berkuasa. Saya menghidupkan dirinya sendiri, kan? Oh, tidak ada pernyataan seperti itu, Pak. Tidak ada. Mengambil nyawaku kembali, berarti hidup kembali dong. Ya, setelah bangkit dia baru ngambil nyawa. Belum bangkit, belum dia mengambil nyawa. Enggak ada setelah bangkit. Kalau sudah bangkit dia sudah bernyawa, namanya itu sudah hidup. Saya bertanya kepada Bapak. Bukan nyawanya yang diperkarakan. Saya ikuti arus Bapak di sini ya. Saya ikuti arus Bapak. Ya. Bapak tadi mengatakan Yesus berkuasa artinya apa? Baik, saya akui Yesus berkuasa. Saya bertanya kepada Bapak, siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus? Sebagai Allah, dia mempunyai kuasa dalam dirinya sendiri, tapi sebagai manusia dia mengatakan dia menerima kuasa dari Allah karena dia utusan dari Allah. Sebagai Allah, sebagai ini pakai ilmu kadang-kadang ini ya, Kristen ini ya. Dengar dulu jawaban kadang-kadang saya. manusia. Saya bertanya kepada Bapak, siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus? Pak,
Saya sudah jawab pertanyaan Bapak, Pak. Saya sudah mengakui, Pak. Saya ikuti arus Bapak. Sekarang tolong Bapak jawab pertanyaan saya. Siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus? Allah Bapa. Allah Bapa. Artinya siapa di situ yang lebih berkuasa antara Yesus dan Allah Bapa? Sama, setara. Tidak Sebagai ada Allah. kata-kata setara, Pak. Bapakku lebih besar daripada aku, ya. Di sini jelas, Pak. Di dalam Matius 28 nomor 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Artinya kekuasaan Yesus itu diberikan oleh Bapaknya kepada Yesus. Tetapi Pak, ayat itu pun bertentangan dengan Matius 6 nomor 13. Janganlah kamu bawa ke dalam percobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya selama-lamanya bahwa kekuasaan Bapa tidak pernah diserahkan kepada siapapun juga, Pak. Bertentangan itu, Pak. Ya. Dengar dulu. Bapak di sini berarti mengakui ya, kalau kekuasaan Yesus itu diberikan oleh Bapaknya. Betul, Pak ya? Dengar dulu saya bicara. Bisa nggak saya bicara tidak dipotong? Berdoa itu bang. Bisa nggak saya bicara tidak dipotong? Bisa. Bapak bisa nggak menjawab pertanyaan saya? Saya jawab. Tapi jangan Pertanyaan saya dipotong. nyambung, Pak. Saya Pertanyaan jawab. saya Jangan nyambung. dipotong ya. Jangan dipotong. Saya jawab ya. Baik, yang memberikan kuasa siapa? Dengar dulu, saya jawab dulu supaya Anda ke depan tidak selalu ngaco. Begini, saya jelaskan ya. Yesus ngaco, siapa yang ngaco? Yesus itu, makanya dengarkan dong. Anda ngomong ngoceh terus, bagaimana saya bisa menjawab dari tadi? Bagaimana Anda terus motong terus. saya tidak memotong sementara Bapak tidak nyambung dengan pertanyaan? Saya belum siap mengatakan, Anda bilang tidak nyambung. Tunggu dulu saya siap berbicara dong. Pertanyaan Baru Anda saya bisa mudah, kasih Pak, tadi, kesimpulan. Pak. Siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus? Saya jawab Bapaknya. dulu. Selesai, Pak. Kan saya sudah Bapaknya. jawab tadi itu. Saya sudah jawab 3 kali, saya jawab pertanyaannya dulu. Artinya yang berkuasa di sini siapa antara Bapa dengan Yesus? Makanya Bapak. saya jawab. Ya, jangan dipotong, bisa nggak? Asal Bapak 3 menit. nyambung, saya nggak akan potong, Pak. Oke. Kepanjangan, ya. Pak. Tunggu Kepanjangan 3 saya menit, selesai Pak. bicara baru Anda nanya. Ya, kalau saya masih bicara jangan dipotong, ya. Oh, saya potong, Pak. Kalau menyesatkan saya potong. Kalau menyesatkan, kalau tidak nyambung. Tapi tunggu dulu saya selesai bicara dong. Ya, kalau misalnya tidak Menyesatkan nyambung dengan saya tidak potong, kan, Pak. menyesatkan atau tidak itu kan ukuran Anda. Tapi di dalam berdebat hormati pendapat orang lain. Jangan merasa diri Tapi sendiri jangan benar. kasih 3 menit, Pak. Di sini tidak ada aturan 3 1 menit, seperti itu. 1 menit, Kita saya jawab, tiktokan 1 menit. aja. Kita tiktokan aja. Jadi begini ya. Yesus itu adalah Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 1. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dia menjadi manusia. Oleh karena itu sewaktu di dunia Yesus itu Allah sepenuhnya dan Wah, ini manusia sepenuhnya. ceramah. Kalau ini ceramah, Dengar dulu, Pak. kan Bukan diskusi. dipotong ini, Iya, kan kalau ini dipotong. ceramah. Bukan Kalau ceramah seperti itu, Bapak khotbah di ini gereja dasarnya. aja. Dengar dulu, saya kan belum selesai Bapak ngomong, udah di dipotong. gereja, Pak, jangan di sini. Saya bertanya kepada Bapak, Pak, yang memberikan kuasa kepada Yesus itu siapa? Bapak. Sebagai manusia Allah Bapa, sebagai Tuhan dia tidak diberi kuasa. Berarti pada saat Yesus diberikan kuasa, Yesus bukan Tuhan, Pak ya, bukan Allah. Dia Tuhan dan manusia. Loh, katanya tadi sebagai manusia dia diberikan, sebagai Allah tidak. Makanya Ya. saya bertanya, pada saat Yesus diberikan kuasa, Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan dan manusia. Tadi katanya sebagai Tuhan dia tidak diberikan kuasa. Gimana sih Bapak ini? Pakai ilmu Makanya aku kadang-kadang? jawab dia mempunyai duinatur. Dari tadi saya mau jelaskan kamu potong Dia terus. duinatur, 100% manusia, 100% Allah. Kalau saya mengatakan Roh Kudus punya 2 natur, 100% Tuhan, 100% burung merpati, boleh nggak, Pak? Enggak, dia hanya roh saja. Hanya Yesus yang mempunyai duinatur. Yang burung merpati itu siapa, Pak? Burung merpati. Itu penampakan. Penampakan. Berarti boleh, Pak ya, saya mengatakan 100% Tuhan, 100% burung merpati, boleh ya? Tidak, karena itu hanya penampakan. Tapi Yesus manusia Loh, itu kok dilahirkan. gimana? Giliran mereka boleh mengatakan 100% Tuhan, 100% manusia. Giliran kami ketika kami mengatakan bahwa Roh Kudus 100% manusia, 100% Tuhan, Hajar 100% Aswad burung itu merpati, Allah nggak itu boleh. tidak. Mengapa Hajar Gimana, Aswad Bapak itu itu? disembah dikatakan Allah, SWT? Kenapa? Emang batu itu bisa jadi Allah? Kenapa Allah itu disembah 5 kali? Batu sih, Pak. Kenapa ke jangan batu? lari kemana-mana. Yesus punya batu jakar. Ya sama aja. Yesus punya batu jakar 2, Pak. Anda juga sama. Allah disembah-sembah. Bagaimana sih? Loh, kami diperintahkan untuk menyembah Allah.
Mana ada di Alkitab, mana ada di Quran mengatakan batu itu Sebentar Allah Pak, SWT. Nggak Bapak ada tadi itu. mengatakan batu ya. Iya. Pak, pertanyaan saya, di mana pernyataan di dalam Al-Quran kalau Allah itu batu? Saya bisa menunjukkan kalau Yesus adalah batu bangunan. Saya pun bisa menunjukkan berdasarkan dari akal, Yesus punya batu jakar lupa 2. Iya, kalau dia bukan Setuju, Pak, ya? Allah, kenapa disolatin 5 kali? Siapa yang menyolati? Yang menyolati siapa Pak? Iya, sama aja. Siapa yang menyolati? Sama aja, makanya. Siapa yang menyolati batu? Siapa Siapa, Pak? Yang menyembah Siapa? batu siapa? Loh, yang menghadap ke batu itu 5 kali sehari itu apa? Kalau Mana naik haji batunya, dipanggil mana batu? Allah itu kenapa? Orang naik haji itu manggil. Nah, menyembah sebentar pakai Pak, Allah. sebentar. Ya sudah kita ikuti. Terus Yesus ngapain punya batu jakar disembah Pak? Hah? Punya Iya, batu orang jakar. menyembah ketuhanan Yesus, bukan batunya. Ketuhanan dia yang disembah. Pada bukan- saat bukan pada saat menyembah orang batu. Kristen menyembah menghadap Yesus, dia menghadap batu jakar Yesus tidak Pak? Dia menyembah keilahian Yesus. tapi Jawab, bukan menyembah batu jakar Yesus Hajar tidak? Aswad. Menghadap Ya. menghadap batu jakar Yesus tidak Pak? Karena menghadap. batu Hajar Aswad itu persis kayak Pak, kelamin sebentar wanita. Pak. Ya udah kami jadi mengakui tidak- lah dia tidak udah. menyembah. Ya, kami mengakui. kelamin Sekarang wanita Bapak itu akui tidak tidak Pak? patut disembah. Pada saat jemaatnya Iya. Pak, jemaatnya Iya, iya. melakukan ibadah berhadapan dengan Yesus, dia berhadapan dengan batu jakar tidak Pak? Sama dengan menghadapi Hajar Aswad seperti kelamin wanita. Itu sama Kita itu. nggak ada Pasti Loh, menyembah Tuhan Hajar Bapak keluar Aswad. dari kelamin lu Pak. Tuhan Bapak Kelamin keluar wanita dari sama. kelamin. Sama Iya, berarti kalau misalkan batu Hajar Aswad itu kelamin, berarti Tuhan Bapak keluar dari kelamin. Betul tidak Pak? itu kemanusiaan dia. Kelamin wanita disembah. Gimana sih? Jangan Pak, ya, jangan menghujat. Kenapa Bapak Sama sendiri aja, Pak? Pak. Itu Pak, ya. Kualitasnya Anda tidak sama punya aja. dalil. Hajar Aswad dipakai Berarti sebagai alhamdulillah ya Allah. Iwan Pila ya. Iya. Kami tidak pernah yang namanya bersujud menghadap batu Hajar Aswad. Bahkan ketika kami di masjid tidak ada itu batu Hajar Aswad, tidak ada. Menyembah Tetapi batu kami Hajar. diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Hujat kami nggak itu ke boleh. Ka'bah, ke kiblat. Nah, sementara orang-orang Kristen ini ternyata dia ketika beribadah menghadap patung Yesus, menghadap batu jakarnya Yesus karena Yesus punya batu jakar 2. 5 kali sehari Baik. berdoa menghadap Iya, batu. enggak apa-apa Pak. Iya, Yang enggak apa-apa mirip memang. itu. Iya. Bapak pun tiap hari Minggu, Pak, tiap hari Minggu pun menghadap batu jakar, Pak. Batu jakar Tuhan. Alhamdulillah, Pak ya. Gitu ya. Baik. Kenapa diskusi enak-enak larinya ke batu ketika tersudut? Janganlah begitu, Pak. Sekarang pertanyaan saya begini, kalaulah memang Yesus itu Tuhan, tolong buktikan datanya. Prestasi apa yang diciptakan Tuhan selama di dunia? Iya, gini bang. Gini aja bang, Prestasinya apa? gak usah banyak kali ngaur ke sana ngaur ke sini, jadi nggak enak dia diskusinya nggak masuk. Itu pendeta Anda tadi yang ngomong. Siapa pendeta? Nggak boleh gitu. Itu Dia TikToker pendeta itu. nggak? Ya biarlah seperti itu. Itu kan memang. Seharusnya Pak dia. Hamdo ini juga berpikir ketika Yesus itu dinobatkan sebagai Tuhan, bahwasanya di situ Tuhan itu notabene mampu menciptakan segala sesuatu, maka harus dipertanyakan juga apa sih yang diciptakan Yesus selama dia masih ada di dunia, apalagi masih bayi, kan begitu Pak? Nah, gini bang, semuanya segala sesuatu kan sudah diciptakan. Aku nyapa Mual, ini Mual siapa nih? Apalagi yang mau diciptakan bang? Halo. Mbak Islam Kristen, Rosipa, Bang. Dewa jangan dibesarkan, takut kena tombak. Dibesarkan kena tombak terus, dikecilin aja. Iya. Pak ini aja, Pak Af aja yang dibesarkan, Pak Af. Ya guru deh. Satu aku juga mau tanya bang. Pak Mual ini Kristen Ya. apa Islam? Kristen. Oh iya ya. Dewa Solar, Dewa Boleh. Solar. Sebentar saya tanya dalilnya. Prestasi Yesus selama dia di dunia, Assalamualaikum. apa yang diciptakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya lagi bang? Berarti pertanyaan saya ini nggak dijawab, bertanya gitu. Yang mana bang? Tadi kan udah bang. Prestasi apa yang diciptakan Yesus selama Yesus di dunia? Semua sudah diciptakan bang, apalagi yang mau diciptakan. Tapi Berarti dia nggak punya prestasi. Berarti dia nggak punya prestasi. Tanda-tanda yang sudah dikerjakan Yesus kan kita sudah bisa melihat membangkitkan Enggak, orang saya mati, tidak tanya menyembuhkan tanda-tanda orang itu. sakit. Berarti prestasinya Tuhan di dunia ini apa?
Sebagai sang pencipta ini loh apa? Gini, satu. Oke, silakan Abang Kucan sudah monitor beliaunya. Silakan dilanjut. Prestasi Tuhan yang ada di dunia ini apa yang diciptakan oleh Yesus ini? Bisa dilanjut lagi. Bukan harus diciptakan Tuhan. Cuma kan udah diciptakan ya kan. Dia sudah menyembuhkan orang sakit. Jadi Tuhan gitu. Membangkitkan orang mati. Jadi Tuhan. Nabi Isa juga bisa. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikerjakan. Bang Chan. Iya. Nabi Isa bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan penyakit. Nabi Isa bisa seperti itu. Tapi kami tidak pernah menuhankan. Begini ya, Pak Hamdo ya. Betul. Ketika Pak Hamdo mengatakan mengenai soal mujizat, Pak. Mujizat para nabi itu sifatnya cuma sementara, Pak. Semua sudah Allah angkat. Dan semua mujizat para nabi hanya bisa diceritakan, Pak. Hanya bisa diriwayatkan. Kita tidak pernah melihat. Ya, Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan, hanya bisa diceritakan. Hanya bisa diceritakan. Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan penyakit buta, penyakit lepra, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan beliau bisa membangkitkan orang yang mati, hanya bisa diceritakan, Pak. Tidak ada saksi-saksinya sama sekali. Tidak ada, Pak. Saksi-saksinya. Bahkan orang yang sebentar, Pak. Bahkan orang yang disembuhkan oleh Yesus atau oleh Nabi Isa, orang-orangnya sudah meninggal semua. Tongkat yang dipergunakan oleh Nabi Musa untuk membelah lautan, tongkatnya sudah Allah angkat. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki sebuah kendaraan dari angin, kendaraannya pun sudah Allah angkat. Tidak bisa yang namanya bisa dirasakan. Tapi ada satu mujizat, Pak, yang bukan hanya bisa diceritakan, tetapi bisa diwariskan kepada kita. Apa itu? Al-Quranul Karim. Ini bukan hanya bisa diceritakan, tetapi bisa kita rasakan sampai hari ini. Ya Pak ya, semua mujizat sudah Allah angkat, Pak. Kalau Bapak menceritakan mujizat Yesus kepada orang-orang ateis tidak akan pernah yang namanya percaya. Tetapi kalau Al-Quran bukan hanya bisa diceritakan, tetapi bisa dirasakan dan bisa diwariskan kepada kita. Itulah Al-Quranul Karim, mujizat dari Allah yang tidak akan pernah Allah angkat sampai hari kiamat. Itulah Al-Quran, Pak. Dari masa ke masa itu, ya. Di mana buktinya? Buka surah Al-Baqarah, Pak. Berhenti, Pak, membicarakan soal mujizat depan kami. Buka surah Al-Baqarah ayat 23. Andaikan Al-Quran bukan datang dari sisi Allah, buatkan ayat semisal Al-Quran. Satu surah. Tantangan Allah masih berlaku. 1439 tahun yang lalu sudah berlalu. Allah masih menantang kepada semuanya. Buatkan ayat semisal Al-Quran satu surah. Sampai hari ini, Pak, tidak ada manusia manapun juga yang sanggup membuat ayat semisal Al-Quran. Inilah bukti mujizat yang tidak akan pernah Allah angkat sampai hari kiamat. Nggak usah bicara mujizat Yesus depan kami, Pak, ya. Itulah Al-Quran. Karena kenapa? Al-Quran, Islam bukanlah pertanyaan, tetapi Islam adalah jawaban dari setiap orang yang meragukan akan ketuhanan. Itulah Al-Quranul Karim. Subhanallah, alhamdulillah. Mantap. Allahu Akbar. Silakan. Mantap. Nggak usah bicara mujizat lagi depan kami, Pak, ya. Kenapa Bapak menolak Yesus, Pak Hamdo? Nah, udah. Kenapa Pak Hamdo menolak Yesus? Bang, aku mau tanya sama Abang dulu. Boleh gak ya? Bang Dewa ya? Bang Dewa. Silakan. Boleh. Bang Dewa, silakan maju. Besarkan dulu Bang Dewa aja, besarkan. Dibesarkan jangan, kena tombak Dewa kalau dibesarkan, jangan ya. Kang Chan aja nggak apa-apa. Biarkan Kang Chan yang kena tombak itu. Bukan nombak ya, Bang Dewa. Yesus itu orangnya suci atau tidak, Bang? Menurut Al-Quran dan Alkitab, Bang? Menurut Al-Quran, Yesus adalah manusia yang suci. Tetapi menurut Alkitab, Yesus itu dihinakan, Bang. Kalau menurut Al-Quran Yesus itu suci, berarti dia Tuhan, Bang. Karena nggak ada yang suci di dunia ini selain Tuhan, Bang. Manusia itu suci, tetapi manusia tidak bisa maha suci. Kang Chan aja dah. Kang Chan aja nggak apa-apa. Lanjut. Semua orang di dunia ini berdosa. Gak ada yang suci. Yesus juga berdosa kan? Yesus. Oh, Yesus juga berdosa. Berarti dia bukan Tuhan. 2 Korintus pasal 5 nomor 21. Coba. Bacalah. Di mana dia, Bang? 2 Korintus pasal 5 nomor 21. Kalau Yesus berdosa, Anda bertobat dari menuhankan Yesus ya. 2 Korin. Bentar ya. 2 Korin berapa, Bang? 2 Korintus pasal 5 nomor 21.
Nanti kita lihat dosa-dosa Yesus ya. Bacakan yang keras. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Bagus. Yesus berdosa tidak di situ. Begini dia, Bang. Nah, begini. Dibuatnya menjadi dosa karena abang. Karena saya. Dosa abang dilibatkan ke situ. Berdosa dong, Pak. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen. Nah, berarti Yesus berdosa. Karena Dia berdosa. Enggak berdosa dong. Lo kan nggak berdosa Oke, sekarang saya tanya begini. Kalau Pak Hamdo telah dibuatnya menjadi ganteng, apakah Pak Hamdo ganteng? Enggak berdosa itu berbuat dosa. Santai dulu. Ketika saya katakan Pak Hamdo datang ke salon, lalu Pak Hamdo telah dibuat menjadi ganteng. Saya tanya, apakah Pak Hamdo ganteng? Ganteng. Sudah dibuat. Sekarang Yesus, dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa. Apakah Yesus berdosa? Berdosa. Dibuat. Gimana gitu aja nggak ngerti? Salah dong. Lah, karena kita. Apalagi karena kita. Makin parah. Karena kalian. Artinya kalian ini Siapa ini satu-satu? Siapa ini tadi satu-satu, Bos? Satu-satu. Ya, kita lihat. Bible Anda sabar. Kalau bukan karena Yesus, ini dunia ini sudah diputarbalikkan ini, Bang. Udah kena kutuk, Bang. Doang bisa, Pak. Sama semua, Bang. Kena. Lah, Bang, santai dulu. Abang katakan kalau berdosa, dia tidak mungkin jadi Tuhan. Yesus telah dibuatnya tidak menjadi Tuhan. 2 Korintus 5:21. Telah dibuat dosa menjadi dosa. Dibuat tidak menjadi Tuhan. Memang bukan Tuhan. Di sini ditulis dia yang tidak mengenal dosa. Awalnya jelas dikatakan tidak mengenal dosa. Paham dong. Pak Rosi, Pak, mualaf aja. Ini soalnya mengganggu dari tadi. Mualaf ente yang maju. Paham Dut? Sebentar ya. Ya, soalnya dari tadi kan dia nyampur terus. Kita akan bongkar di sini mengenai soal dosa, apakah Yesus itu berdosa atau tidak. Ya. Soalnya dari tadi kan Pak Hamdo kan ini terus. Baik. Tolong dibuka Kang Chan, Matius 11 nomor 19. Matius 11. Ayo mual. Jangan mualaf, Bang Dewa. Mual. Matius 11. Pak Hamdo sebentar ya, Pak Hamdo sebentar ya. Berapa tadi? Matius, sebentar Pak Hamdo, sebentar. Pak Hamdo diam dulu. Kita sama Mual, soalnya Mual dari tadi nyampur mulu dia. Buka Matius 11 nomor 19. Oke, saya bacakan ya. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihat, ia seorang pelahap dan peminum. Baik, siapa anak manusia di sini? Yesus pelahap dan peminum. Dosa tidak? Kata orang kan. Dosa tidak? Saya tanya. Orang kan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, mereka menyaksikan. Sebentar. Mereka yang membuat dia berdosa. Ia seorang pelahap dan peminum. Iya, kata orang. Kira-kira menurut sebentar. Kira-kira menurut ente, pelahap dan peminum itu dosa atau tidak? Kan kata orang. Kata orang itu kamu bisa dikatakan orang. Nggak nyambung Pak Mualaf. Nggak nyambung Anda ini, ya. Baik. Anda ini Kan apa? Tolong buka lagi. Kita satu-satu. Saya bongkar 40. Saya bongkar 40 dosa Yesus ya. Waduh. Buka Yohanes 10 nomor 8 Kang Chan. Bacakan. Mbak Dewa sekalian, saya tanya. Sebentar ya. Saya bilang Anda banci. Anda banci nggak? Saya mau bacakan. Dari TikTok lo ngomong gitu. Ntar Oh, saya PANCI. Lu bisa nggak undang nyokap lu? Iya. Gua pakai nyokap lu. Mau nggak? Saya bacakan ya. Gitu Saya bacakan. aja marah. Saya bacakan. Gitu aja marah. Saya bacakan ya, Kalau boleh. buat sesuatu Ya, Oke, lanjut Pak. Lanjutkan Chan. Baik. Diskusi nggak boleh marah. Dewannya udah sedih tuh, lagi sedih. Tapi Oke, Pak Mualaf nggak nyambung diskusinya. Siap Pak Oke, Mual. oke, Santai ya. lanjut. Jadi kalau Oke. ente nyampur, kita ikut. Lanjut, Ya. lanjut. Tolong dibuka. Lanjut, Yohanes Kang. 10 nomor 8. Nomor 8. Ntar saya bacakan dulu ya. Ini 10 ayat 8. Baca yang Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Artinya, semua orang yang datang sebelum Yesus adalah pencuri dan perampok, termasuk ibunya Yesus. Dia memfitnah ibunya Yesus. Ibunya Yesus adalah pencuri dan perampok. Betul ya, Pak Mual?
orang yang disebutkan itu menunjuk ke siapa, Pak? Semua orang. Baca Dia seluruhnya. tidak Pak. semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Membawa apa, Pak? Yang disebutkan ditunjukkannya itu. Saya tanyakan, Chan, kalau di situ pernyataan, kalau sebentar Pak Mual ya. Itu ambil yang jangan comot-comot kayak gitu, nggak laku, Pak. Nggak laku. Baik. Kira-kira menurut Kang Chan nih, ketika pernyataan Yesus dikatakan semua orang, artinya semua orang tidak, Kang Chan? Semua orang. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Artinya dia pun menuduh ibunya seorang perampok dan pencuri. Betul, Pak? Enggak. Begini, Bang. Memfitnah Nabi Adam pencuri dan perampok. Siapa? Semua yang orang yang juga itu berilmu ya. Kirain punya ilmu. Iya. Boleh dijelaskan, Bang? Justru saya yang kecewa, Pak. Pak Mual, saya turun dulu ya Pak Mual ya. Mendengarkan dulu. Makasih Pak Mual ya. Makasih ya. Semoga Pak Mual Ini besok datang belajar lagi Pak Mual ya. Udah. Belajar lagi Pak Mual ya. Turun dulu. Silakan Pak Amdo. Lanjut berdua. Nah. Oke, Bang. Oke, Yesus berarti bukan Tuhan ya, Pak Amdo sepakat ya, karena dia dibuat menjadi dosa. Tuhan, Bang. Tapi dia karena berdosa. dosaku yang ditanggungnya, Bang. Dosa Abang juga ditanggungnya, Bang. Bang, Tuhan itu mengampuni dosa, bukan menanggung dosa. Masa Tuhan menanggung dosa? Ada aja, Bang nih. Tuhan Karena itu dilimpahkan mengampuni. makanya diampuni, Bang. Bang, Tuhan itu mengampuni dosa. Kancan, izin rujukan dosa Yesus dari Matius 5 ayat 22 ke Lukas 24 ayat 25, Bang. Karena dia tidak membolehkan orang mengatakan kepada saudaranya bodoh, tapi di Lukas 24 Yesus sendiri mengatakan pada orang itu bodoh. Silakan dirujuk ke situ. Terima kasih. Iya, jadi banyak dosa Yesus. Siap. Iya. Gimana Pak Hamdo? Kekeliruannya Bang. begini. Begini. Itu bukan dosa. Sebenarnya pengajaran Yesus dari awal kan sudah diberitakan, Bang. Udah banyak memberitakan pengajaran-pengajaran kebenaran. Tetapi manusia tidak mau mendengar. Itu namanya bodoh. Oke, pengajarannya apa? Mengenai ketuhanan. Yesus meyakini 3 Tuhan atau satu Tuhan? Jalan kebenaran, Bang. Cuma ada pada Yesus. Jalan kebenaran menurut Yesus itu meyakini 3 Tuhan atau satu Tuhan? Firmannya aja dulu, Bang. Gak usah kita ngaur ke sana. Iya. Kata Yesus, firmannya sudah dipertegas. Iya, jalan kebenaran itu meyakini Tuhan itu satu atau Tuhan itu 3. Jalan keselamatan cuma Yesus itunya maksudnya. Tapi Anda hanya mengklaim-klaim saja cuma Yesus, tapi Anda tidak mau menjawab saya. Menurut Yesus, Tuhan itu 1 atau 3? Kan udah dibilang tadi 3, Bang. Menjadi 1, Tritunggal namanya, Bang. Jadi Yesus mengajarkan Tuhan itu 3. Tuhan itu datang yaitu melalui diri Yesus sebagai manusia. Nggak nanya itu, yang saya tanya Tuhan menurut Yesus itu 1 atau 3? Bang, daripada Anda mendengarkan teman Anda di samping, Anda bicara saja langsung dengan saya. Langsung keluarkan dari kepala Anda. Menurut Anda paham, Dok? Waalaikumsalam. Menurut Anda paham, Dok? Tuhan itu 1 atau 3? Menurut Anda paham, Dok? 1 Allah. 1, bagus. Menurut Yesus 1 atau 3? Kan dia juga itu, Bang. Yesus juga Tuhan itu, Bang. Yang Tuhan yang mana? Yang Bapa, yang Yesus? Ya Yesus. Bukan Bapa. Bapa bersama-sama dengan Yesus, Bang. Nah, Bapa itu Tuhan bukan? Tuhan, Bang. Nah, Yesus Tuhan bukan? Allah. Tuhan namanya Tritunggal. Bersama di antara Bapa dan Yesus ini yang mana yang Tuhan? Itu 1, Bang. Pertanyaan saya, di antara Bapa dan Yesus ini yang mana yang Tuhan? Dua-duanya Tuhan, Bang. Tapi kau bilang 1 Tuhan. Karena orang itu 1, Bang. Yang mana yang 1?
Allah dengan Yesus itu satu, Bang. Yaitu Bapak dengan Yesus dan Bapak. Bapak dengan Yesus. Iya. Jadi Yesus adalah Bapak. Iyalah. Menurut pemahaman orang Kristen ya. Baik, ketika kami ambil Bapak juga. Baik, ketika Yesus disunat 8 hari, apakah Bapak disunat? Itu yang disunat itu, Bang, peraturan Yahudi, Bang. Iya, kan Yesus adalah Bapak menurut keyakinan orang Kristen, kata Pak Hamdo. Nah, karena Yesus adalah Bapak, ketika Yesus disunat, apakah Bapak disunat? Ya Tuhan Yesus waktu di dunia disunat. Bapak disunat? Goblok. Dia bilang Yesus adalah Bapak. Kalau Yesus disunat, Bapak disunat tidak? Nanti abang bilang pula Roh Kudus disunat, kan udah apa dia pelintirannya nggak pas. Kau yang makanya jangan bilang Yesus adalah Bapak. Bukan, kamu memang kalau kamu udah dijawab kau. Bapak itu satu, bukan dua. Menjadi manusia. Sebenarnya abang pun udah ngertinya sebenarnya abang. Allah, apanya yang mengerti? Muhammad, memang Rob kalian dua. Ya, ini nakbanya Edis ini. Jadi Tuhan itu yang mana? Pak, kalian berdua Kristen, yang Tuhan yang mana? Yesus atau Bapak? Tolol kali otakmu. Kau tanya sama Agatha sana, biar kau dibabak belur kau. Suruh Agatha ke sini, datang ke sini. Kau nggak usah bawa. Suruh Agatha datang ke sini. Kau masuk di rumah Edis, kalau nggak babak belur kau, kalau bongkar. Suruh dia buka room. Agatha sama Edis buka room. Naikin saya sendiri ke sana. Kau masuk di room Edis sekarang, biar suruh sekarang. Suruh sudah buka room sekarang. Muhammadmu itu. Udah nggak ada kamu nyuruh-nyuruh nggak jelas. Oke, menurut Pak Tompel sekarang, menurut Pak Tompel, yang Tuhan yang mana? Yesus atau Bapak? Dia bangga sama Edis. Oh ya, nggak punya ilmu itu. Dia bangga. Kalian Kristen bisa nggak tentukan sekarang, yang Tuhan itu yang mana? Yesus atau Bapak? Bisa nggak tentukan supaya diskusi kita maju nih? Nggak bisa, Kang Chan. Mereka pakai jurus kadang-kadang. Bang, bahwa Tuhan kami mereka pakai jurus kadang-kadang, kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang manusia. Mereka punya jurus kira-kira. Sudah, Anda sudah tentukan. Oke, siap. Anda sudah tentukan, Pak Hamde. Sudah tentukan? Ya, siap. Saya 5 menit lagi azan nih, harus ke masjid. Pak Hamde, jadi penentuan Anda itu yang Tuhan yang mana? Bapak atau Yesus? Kan udah ditentukan Tritunggal. Allah, Bapa dan Roh Kudus. Nah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang mana yang Tuhan? Siap. Yang mana yang Tuhan? Ya 3 dong, Bang. 3. Menjadi satu. Menjadi satu namanya Tritunggal. Jadi Tuhan Anda 3. Ya 1 namanya Tritunggal. Ya, siap, baik. Menurut ini Bapa, Putra dan Roh Kudus. Menurut Kristen Tuhan 3, tapi jadi 1. Kita lihat menurut Putra. Kata Putra, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar. Setuju tidak? Ya. Jadi menurut Putra yang satu-satunya Tuhan yang benar siapa? Begini, Bang, ya. Biar agak jelas kita. Sebenarnya pada zaman dahulu banyak orang menuhankan dewa-dewa, dewi-dewi. Jadi ditunjukkanlah Allah yang benar itu siapa? Yaitu Allah Bapa. Melalui Yesus memperkenalkan dirinya. Lanjut dulu sebentar, saya keluar dulu. Pak Hamdo, maaf ya, tanpa nggak sopan ya, saya izin dulu ya. Lanjut Pak Hamdo, salam sehat Bang. Iya Bang Hamdo, coba dibuka cakrawala berpikirnya Bang, jangan begini begitu Bang, aduh pusing kepala. Lanjut. Iya, apa Bang? Kang Chan, baik lagi nih saya nih. Iya, Kang Chan. lagi dia apa Bang? Itu Bang. Siapa nih? Saya jadi narasumber. Oh, ya moderator menjadi narasumber utama kali ini. Bentar Bang, bentar ya, ada Oh ya, langsung keok lawannya ya. Pura-pura nih. Siapa lagi naik? Masuk. Maju sini, maju. Biar saya kasih pencerahan. Ya, mari. Saudaraku yang Kristen, yang non Muslim pada umumnya, silakan bergabung di Room Lintas Cakrawala Rosipang.
dengan tema Yesus bukan Tuhan katanya Bible. Mari silakan. Ya, penantang pertama. Silakan Putra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ade, selamat siang. Anda Muslim? Saya Kristen. Ya, silakan maju ke depan untuk mencerahkan Yesus bukan Tuhan katanya Bible. Yesus adalah Tuhan. Ini mau bentar Bang. Kong Cilik. Assalamualaikum. Walter, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya Islam. Mau dengerin? Walter. Aduh, dibawa aja lah kalau nggak nyaut. Banyak yang minta permintaan. Bang, mohon izin ada pekerjaan Bang. Ya, silakan. Ya. Nanti datang belajar lagi biar saya cerahkan ya. Diundang lagi Bang. Diundang lagi, ini namaku. Salam sehat semuanya. Ya, sehatlah engkau dalam nama Tuhannya Yesus. Amin. Tuhan Yesus yang berkuasa. Turunkan Bang, turunkan. Oke. Turunkan host. Apakah Tuhannya Islam berkuasa? Siapa yang lebih berkuasa? Tuhan Yesus apa Allah Sebet? Ya, silakan jangan modal congor. Data dibuka di mana Yesus mengacakkan dirinya Tuhan. Jangan modal congor. Yesus tidak mengajar dirinya dia Tuhan, karena kami tahu dia adalah maha kuasa, dia adalah kuasa di atas segala raja. Apakah Allah sebetmu kuasa? Buktikan kalau Allah sebetmu kuasa, buktikan dong. Jangan asal ngomong, jangan cuma asumsi. Ayo. Ya, buktikan. di sini ada tulisannya Bang. Aduh mujizat. Aduh, kita buktikan bahwa Allah sebetmu mujizatnya itu. Apa sewet? Kau ini sewet. Apa sewet? Gak ngerti saya sewet. Oke. Yang benar dulu ngomongnya. Jangan masuk Abangku. Izin masuk. Oh ya, silakan Bang. Ayo kita buktikan. Oke, sekarang Bang Putra, monitor Bang Putra. Halo. Anda mengatakan bahwasanya Yesus punya mukjizat. Mukjizat itu sifatnya sementara atau selamanya? Di dalam nama Yesus ada kuasa. Mukjizat itu selamanya atau sementara? Sampai selama-lamanya, sampai saat ini. Anda melihatnya mukjizatnya itu melihatnya dengan mata Anda sendiri? Di dalam nama Tuhan. Anda melihat gak mukjizat itu? Adakah mukjizat di dalam nama Allah sebet? Buktikan. Adakah mukjizatnya Yesus? Anda melihatnya sendiri? Kalau Allah sebetmu kuasa, buktikan dong. Buktikan. Nggak usah pakai itu. Ada kan ngomongnya mukjizat. Mukjizat Allah yang masih sampai sekarang itu Al-Quran. Itu wahyu Allah. Itu bisa kita baca, bisa kita lihat. Sekarang Anda melihat nggak mukjizatnya Yesus? Kalau Allah sebetmu ada kuasa, buktikan. Anda melihat nggak mukjizatnya Yesus? Kalau Allah sebetmu kuasa, buktikan. Anda melihat nggak mukjizatnya Yesus? Ya, kalau modal congor kena miut. Kau jangan ngomong-ngomong mukjizat di sini, Anda akan tertampol. Sekarang Anda melihat nggak mukjizatnya Yesus? Ataukah dari cerita aja? Jangan miutkan. Musa bisa membelah lautan dari cerita. Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan dari cerita. Sekarang mukjizatnya Allah itu yang diberikan Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Masih utuh sampai sekarang. Bisa kita lihat, bisa kita baca. Membangkitkan Muhammad, betul? Ini ngomong apa? Ini lari-lari kemana ini? Allah sebet kamu tidak bisa. Allah sweat apa? Allah sweat apa? Allah sebet. Hei, Allah sweat apa? Kamu saya lemparkan nanti ya congor. Ini mau diskusi kah atau mau berantem? Bukan saya berantem, saya mau tunjukkan. Anda tadi bernarasi tentang mukjizat. Saya tanya sama Anda, mukjizatnya Yesus itu bersifat sementara atau selamanya? Sampai selama-lamanya karena dikuasai. Mana buktinya? Anda melihat nggak? Bisa menyembuhkan orang mati, banyak orang yang menyembuhkan orang mati. Kenapa nggak ada Tuhan kan? Bisa. Yang menyembuhkan orang mati bukan hanya Yesus. Orang buta bisa melihat. Yang bisa melihatkan orang buta bukan cuma Yesus doang. Allah sebut kamu bisa nggak seperti dia? Ini nih dasar bodoh nih orang nih.
Buktikan. Ketika Anda ngomong, kena mute, modal congor kena mute ya, maaf. ketika Anda ngomong tentang mukjizat yang sifatnya mukjizat diberikan Yesus itu adalah sementara, dan Anda mendengarkan hanya dari cerita, mukjizatnya itu hanya sementara. Nabi Musa bisa membelah lautan, ya, Nabi Ibrahim dibakar tidak kopong. Tetapi mukjizat yang diberikan Nabi Muhammad berupa Al-Quran masih bisa kita baca, bisa kita sentuh sampai sekarang. Mukjizatnya apa? Apa mukjizatnya? Mukjizat Nabi Muhammad tunjukkan apa? Baik, mengetahui adanya api di bawah lautan. Apa? Mengetahui. Kau diam, jangan congor. Astagfirullahaladzim. Apa? Kalau kau mau naik, jangan dilandasi dengan kebencian, Bang. Bukan kebencian, karena narasi Anda narasi kebencian. Di situ mengatakan mukjizat, kita angkat tentang mukjizat. Anda lari kemana-mana. Mukjizat, kalau Tuhanmu kuasa, tunjukkan apa kuasanya. Oke, sekarang saya tanya, apa kuasa Tuhan menurut Anda? Saya tanya, jawab dulu pertanyaan saya. Jawab. Allah, ya. Apa kuasa Tuhanmu apa? Buktikan. Apa? Bisa nggak membangkitkan Muhammad? Ya kau diam, kau diam, biar dibuktikan. Jawab. Kuasa Allah kami bisa menghidupkan atau bisa menciptakan Yesus, itu kuasa kami. Allah kami. Sudah kan? Sudah saya jawab kan? Yesus tidak mengenal Allah Sewet, paham kau? Yakin? Allah Sewet itu orang Arab, paham kau? Allah Sewet itu Allah apa? Allah Sewet orang Islam itu. Aduh, ini Arab, paham ini kau? susah ini orang nih. Yesus tidak mengenal. Ngomong aja nggak lurus, udah ngomong. Aduh, udah turun sana. Ngomong aja nggak bagus kamu. Allah Subhanahu Wa Taala begitu bicaranya, bukan cewek-cewek. Orang Arab sana. Apa lagi ini? Apa yang Anda ngomongin itu apa? Aku nggak jelas gitu loh. Nggak jelas sekali ini, Kau di bawah aja, kau ini nggak jelas, pusing kepalaku. Potrek. Ada sana kau sana, nggak penting amat doa. Oke, dilanjut saya mau Lama-lama duhur dulu. stres saya dengarnya. Bang Pencerah, bisa dilanjut Bang Rosi ya. Aku mau duhur dulu. Di sini masuk duhur. Baik, Bang. Ya, di sini ada penantang Balian CSH. Baik, Balian, silakan kamu menerangkan. Ini Rosi Walker ini Islam Kristen. Muslim Kak, Muslim. Suara pinggiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kalau diturunkan jangan marah ya kalau ada Siap. teman kita. Ya Mbak. Siap. Siap. Mau nanggapin sedikit aja, boleh Bunda? Silakan. Kalau kita lihat tadi kan sempat itu ada berbicara masalah mukjizat kan? Iya kan? Coba lanjut. Kalau seandainya David Copperfield, pesulap hebat dari Amerika itu hidup di zaman Yesus, mungkin dia udah dianggap Tuhan. Karena David Copperfield itu bisa merubah air dalam gelas menjadi anggur, bahkan merubahnya itu bisa jadi bunga, bisa jadi burung, bisa jadi tongkat. David Copperfield bisa memotong orang-orang dalam menjadi beberapa bagian dan orang itu masih hidup. Ya, bisa menghidupkan orang mati, kemudian juga bisa terbang, bisa berjalan di atas air. Mungkin kalau pesulap hidup di zaman itu, pesulap itu bisa dianggap Tuhan. Baik, jadi kita akan mendefinisikan mukjizat menurut akal yang sehat ya. Mukjizat itu harus bisa dibuktikan hingga terlihat hingga akhir zaman, bukan sebuah asumsi yang tanpa bukti dan data yang mendukung bukti tersebut. Contohnya, bila mana memang benar Yesus membangkitkan orang mati, di mana orang mati yang dibangkitkan Yesus itu sekarang. Bila memang benar Yesus telah membuat orang buta
menjadi melihat, maka banyak contoh menjadi panutan orang-orang yang bisa membuat orang lain melihat. Jadi silakan mukjizat itu diralat kembali, harus sesuai data dan fakta. Ya, demikian. Sekarang penantang balian ini sudah berulang kali di sini naik, tapi tetap dia tidak terbuka akalnya. Karena kita Islam diajarkan untuk mengasihi, mencintai sesama manusia, maka saya tetap menerima balian untuk berdiskusi. Silakan balian. Ya, yang Mana semua. balian? Mana yang Ya, namanya itu. balian? Gak kelihatan. Balian Yang gak kelihatan siang. balian. Siang. Ya, selamat siang. Selamat siang, Liu. Kayak ini Alkobat itu diceraikan suaranya. Ya, sudah dulu. Kayak dulu penjual obat ya yang diceraikan. Babaliut. Ya. Apa yang namanya diceraikan itu balian? Itu yang diceraikan. Ya panggil saya, Cak. Liu, Muslim, Kristen? Ya. Bukan, aku manggil balian, Bang Leo. Balian. Kristen. Ya Bang Leo, silakan Bang. Ada murid baru. Ya. Di sini ada Saya murid mau- baru ya. Saya tadi Kita mendengar. murid baru dulu ya. Balian. Saya tadi mendengar bahwa buktikan, ambil datanya kalau Yesus itu memiliki mujizat. Ini baca Yohanes. Yohanes Waduh, 11. ada Tarahim pula. Tarahim di sini, Ros. Baca Yohanes. Kalau kita perlu data ya baca Yohanes. Di Alkitab 20 ayat 27. Cuman saya Muslim di sini ya. Ya, baik. Oke, saya layani kamu. Silakan. Ada suara pinggiran, ada Bang Rosi nih. Oh iya ya, Rosi, silakan dulu counter dulu saya. Di sini Tarahim, saudaraku. Boleh saya counter sedikit? Izin Bang, baik. saya mau sholat dulu ya. Ya satu-satu. Saya mau turun. Oh, iya, berarti suara pinggiran ya. Jual obat. Bagaimana Yohanes bisa dikatakan sebagai data sementara Yohanes sendiri tidak hidup di zaman Yesus itu? Dari mana Yohanes mendapatkan data tentang Yesus? Kalau dia Ini bertolak belakang. Kalau Yesus saya tidak akan pernah berjumpa Yesus, Enggak, Bang. sehingga bagaimana bisa Bang. dipercaya sebagai data? Bang, bagaimana juga saya mau percaya bata bahwa Al-Quran itu turun dari sorga? Kalau Bapak bertanya begitu kepada saya, bagaimana saya mau percaya? Ya kan? Aduh, logika Bapak itu berpikir bagaimana sih ini? Bro, Al-Quran itu yang mana, bro? Iya, kalau Bapak berpikir itu yang 30 juz itu adalah mushafnya Al-Quran. Orang akan bertanya balik. Pakai logika, pakai pikir sedikit dong. Aduh, bro. Bodoh kali kalian ini. Cara berpikir Anda seperti itu. Kalau saya balik nanya, bro, sekarang saya contoh lihat, bro. Ya, itu isinya dari Tuhan atau bukan adalah berdasarkan bukti, bro. Di dalam Al-Quran, di mana pada waktu itu Al-Quran belum ada orang yang bisa membuktikan proses kejadian manusia, tapi Al-Quran sudah begitu gamblang menjelaskan bagaimana proses terbentuknya manusia di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 9 sampai 12. Coba buktikan di mana? Kalau kalian membuktikannya secara Al-Quran, Bible Anda di ayat 10 nomor 10 manusia tercipta dari keju dan susu. Logika Anda di mana, Bang? Kalau hanya berpikir begitu, Bang. Aku heran ini, kalian berpikir begitu. Saya kasih data nggak mau. Bro, Lalu, kalau untuk saya balik melihat nanya, membuktikan itu firman Tuhan atau bukan adalah dilihat dari diuji daripada kebenaran isinya, bro. Nah, ini buka Yohanes Kalau pasal kita 11. lihat isinya, bro, menurut Bible manusia diciptakan dari keju dan susu. Aduh, kamu juga ini asal ngomong aja.
Kalau Kamu- melihat dari Bible di Ayub, langit diciptakan dengan tiang. Kamu bagaimana bro? Kamu berpikir bro, pakai logika dikit lah. Bro, sekarang logikanya Bertanya langit balik. ya enggak bro? Kalian Ya ini sudah juga enggak, bro? diskusi jangan begitulah. Udah. Abang gini loh. PDS. Monitor. Kalian diam Leo. bertanya, saya kasih data. Leo Leo Saya. diam. Bang PDS monitor. Payah nih kalau PDS. nah ini loh, gitu loh. Kan kalau kita Halo. PDS. Halo. Apa sih kalian bentar lah. Manggil Kak Rosi. Belum ya? Iyalah manggil gimana sih udah naik nggak mau dipanggil. Lagi ada apa tadi kurang dengar apa tadi? Ayo Liu, coba apa tadi? Ini kan temanya Yesus bukan Tuhan di Bible. Iya, jadi Kak. Ya itu si Liu tuh. Tadi gimana Liu? Yang tadi. Gimana Bang Leo? Gimana Bang Leo? Gini, Kalian tadi kan sabar, dengar, kalian. saya kan mendengarkan tadi membuktikan mujizat Tuhan Yesus. Nah, saya tanggapi. Ini datanya. Buka Yohanes pasal 11. Semalam Ayat 20 sampai 27. Lalu suara pinggiran ini buka data juga, tapi kita itu tidak hidup di zaman itu, kalian juga tidak hidup di zaman yang sama. Lalu apa yang dipercayai di sini? Kalau kalian tidak mau percaya itu, Al-Quran Anda juga, kalian tidak hidup di zaman Muhammad kan? Lalu kalau saya balik bertanya, itu namanya terlalu egois, itu namanya. Kalian mau menang sendiri. Kalau kita mau ambil data gitu loh. Betul. Gimana? Bro, kalau mau melihat kepercayaan kita itu percaya itu buatan Tuhan atau bukan, lihat dari isinya. Kalau di Al-Quran dikatakan bahwa langit itu diciptakan tanpa tiang, sementara di Bible dikatakan langit diciptakan dengan tiang. Yang benar yang mana bro? Itu data bro. Jangan, aduh, kalian dikasih data tapi kalian nggak mau terima. Ya, bagaimana itu aku? Data itu kan harus jelas bro. Sekarang kita tidak melihat tidak berdasarkan kita bro. Kita melihat dari kebenaran. Weh, berarti kita nggak bisa diskusi kalau begitu. Bro, lihat dulu. Payah kamu bro. Kita nggak bisa diskusi. Lah iya makanya datamu perlu saya pertanyakan ke Congor, bro. Kalian dikasih data, kalian nggak mau terima. Gimana sih itu namanya? Kita Kalian mau menang terima, bro. sendiri. Cuman kita bertanyakan keabsahan datamu. Dari mana Yohanes Kita nggak itu bisa diskusi, menulis? Bro. Dari mana Yohanes dapat data, bro? Aduh. Bro, kita nggak bisa Nggak usah adu-adu, tinggal dijawab itu. Sudah dijawab. Mana jawabannya? Sekarang kita ke tema. Kita tanggapi temanya gimana? Aku turun aja bro. Kita nggak bisa diskusi bro. Dari mana Yohanes dapat data, bro, untuk menulis gospel itu, bro? Saya nggak bisa diskusi bro. Kalian terlalu egois bro. Bro, dari mana Yohanes dapat data menulis gospel? Sabar Bang Liu, jangan takut Bang Liu. Kita Nah, Bang Liu tadi aku tadi nggak tahu apa tadi mukjizat dari Yesus gitu kan. Bisa dikatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Kan tadi baru naik. Tapi yang pastinya dari data dari Bible itu kita mendapatkan kalau Yesus itu adalah manusia seperti biasa, makhluk ciptaan Tuhan yang dia mempunyai nafsu, kesalahan dan dosa gitu. Kalau ada makhluk yang dia terikat dengan nafsu dan dosa,
menghilangkan kesucian, kekudusan pada dirinya, itu tidak. Mungkin ada keilahian yang apa Bang ya? Yang bisa berbaur gitu, apa namanya itu namanya kalau bahasanya bisa difahami. Bisa bercampur di situ adanya ketuhanan Itu atau asumsi, ilahi bro. pada diri dia. Asumsi bro, tanpa data bro. Aku bisa buktikan itu Bang, kubuktikan ya melalui data ya. Nggak, ini saya mau tanggapi tema. Ini Islam terus yang ngomong Iya ini temanya Bang. Gila, Tema kita kapan menunjukkan bahwa berkata? Yesus itu bisakah dikatakan Tuhan secara alkitabiah? Karena yang kita pahami dari alkitabiah, dia tuh makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai nafsu dan kesalahan. Bisa di Sama-sama bisa kamu itu. ya gitu ya? Sama-sama kamu ya? Iya. Nanti kamu Ya, kembali ke kutunjuk- Allah ya? Bukan di tanah ya? Kutunjukkan diantaranya Bang ya. Tunggu bentar. Silakan. Kalau aku nanti bisa dibantu sama Kang Chan untuk melengkapinya ya. Nggak usah bantu-bantuan. Head to head aja. Karena kita kan sekedar menampilkan data. Kalau aku berbicara Iya, iya. berdasarkan data aja Bang. Iya, iya, iya. Yohanes 1 nomor 14, ketika firman tadi telah menjadi manusia, apa yang dimaksud dari firman tadi telah menjadi manusia? Di sini dikatakan bahwa ini bukan kita buat Bang ya. Ini dari Alkitab Sabda ini Bang. Bible online yang apa Bang? Yang diakui lah yang ada di Indonesia ya. Di sini dikatakan yang namanya kedagingan, dia kan menjadi daging tadi. Yang namanya kedagingan dengan menggunakan istilah itu katanya. Apa yang kita pahami dari kedagingan itu? Lihat Roma 7 nomor 5. Kita lihat Roma 7 nomor 5 ya. Sebab dalam waktu hidup dalam kedagingan ya, manusia itu dalam kedagingan, bahwa dia itu terikat akan hawa nafsu dan dosa dia Bang. Nampak nggak Kak? Hawa nafsu dan dosa itu pertama. Yang keduanya, ruh yang berserta pada setiap manusia itu dijelaskan secara Alkitab bahwa yang namanya manusia itu, nih Bang, yang namanya manusia itu Tuhan membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan menciptakan ya. Ruh adalah ciptaan. Ruh yang ada manusia itu adalah ciptaan dari Tuhan. Bisa nampak nggak Bang? Tuhan itu ketika dia membentangkan bumi, melalui dia menciptakan ruh dalam diri manusia. Berarti ketika firman tadi menjadi manusia, ruhnya pun adalah ciptaan roh. Apakah benar bahwa yang namanya manusia itu diciptakan sampai Yesuskah kita katakan terkecualikan? Ternyata di dalam Alkitabiah pun tidak terkecualikan dia Bang. Karena kalau kita lihat di dalam Kolose 1 nomor 15, di sini dikatakan bahwa Yesus tadi dalam gambar Allah tidak kelihatan yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti maksud dari Yesus tadi yang segambaran sama ciptaan, di sini dikatakan dalam 2 tahap Paulus menguraikan kedudukan utama ya Kristus pertama dalam tata ciptaan alamiah. Lihat Kolose 1 15 Kolose sampai 17. 2 dalam tata ciptaan baru adi kodrat ialah tata penebusan. Jadi Paulus ini mengakui bahwa Bang David bahwa Paulus di sini mengartikan bahwa Yesus dalam gambaran Bapa tadi dia merupakan ciptaan. Dia menjelaskan di sini ya, dalam kemanusiaannya yang kelihatan memantulkan gambar Allah yang tidak kelihatan, itu Kristus dapat disebut makhluk. Yesus dapat disebut makhluk, tetapi sebagai terlebih dahulu dalam tatanan ciptaan Tuhan. Jadi Paulus menjelaskan
Yang dimaksud dalam kesegambaran dengan Tuhan tadi, bahwa Yesus tadi dia adalah makhluk, walaupun walaupun Yesus itu awal-awal dari pertama-pertama dari tatanan ciptaan Tuhan. Ini dia bang. Pertama roh dia tadi adalah ciptaan Tuhan. Ketika Yesus tadi, bang tunggu bang. Ketika Yesus tadi menjadi manusia, Yohanes 1 nomor 14, dia itu adalah terikat akan kesalahan dan dosa, rohnya adalah ciptaan, bahkan dengan yang dimaksud dalam gambaran itu adalah ciptaan dan makhluk. Ciptaan makhluk. Ya, manusia. Sekarang benarkah Yesus itu mempunyai kesalahan nafsu dan dosa? Ya. Mau dilanjutkan, Bang? Kamu bertanya apa ini bang? Bertanya apa menanggapi ini? Saya belum bertanya. Bukan. Kita kan kadang bertanya ini bahwa yang namanya ketuhanan itu tentu tidak ada dosa yang mengikat dia kan. Tapi ternyata Yesus ternyata terjatuh dalam kesalahan dan dosa juga bang. Berarti ada di sini menerangkan ya, bukan bertanya ya. Nah, jadi saya mau menanggapi nanti bang. Pertanyaannya bang, nanti pertanyaannya setelah kita menjelaskan. Menjelaskan tema. Iya, ini yang maksudnya ini kan tema tadi bang, kita angkat Yesus bukan Tuhan katanya di dalam Bible. Karena dari Bible yang kita bang dengar dulu bang, baru nanti abang tanggapi. Karena dari Bible data yang kita paham. Aduh ya ampun. Terlalu panjang bang, poinnya nggak ada bang. Kita bingung di sini. Loh poinnya itu kan jelas bang, bahwa ini dia nanti abang tanggapi. Makanya ini kan sekedar judul ini. Kamu nggak paham kan? Bang dengar dulu bang, dengar dulu bang. Bang apa dengar dulu. Ini kan judul ini kita buat atau Kak Rosi buat. Yesus bukan Tuhan katanya di dalam Bible. Berdasarkan di dalam Bible, di dalam Yohanes 1 nomor 14, Yesus tadi telah menjadi manusia. Ternyata manusia itu. Gimana sih? Kamu nggak kita tidak ada menafsir, kita tidak ada berasumsi bang. Iya, kamu nggak berhak mengakui ini kita membacakan secara Alkitab. Aduh gimana sih bang? Kamu paham nggak yang kamu bahas itu agama siapa? Paham dong bang, sejelas itu bahasanya bang. Nggak ada hak kamu di situ. Yang patut menjelaskan ini kami gitu. Kalau kami salah, kita tidak ada menjelaskan gitu. Bang. Sesatu titik pun kita tidak ada menjelaskannya dari tadi. Dari sini ya, dari 1 Yohanes tadi, siapa yang menjelaskan ini? Enggak, ini kamu mau membantah? Siapa yang menjelaskan ini? Orang Alkitab gitu? Sabda bang. Jadi Udah bang dulu bang, cepat abang aja bang. Iya. Tapi tadi abang ini temanya apa? Abang menjelaskannya apa? Kok bisa abang menjelaskan tentang tema? Ini kan seharusnya orang Kristen yang menjelaskan tentang tema ini. Bukan. Bisa abang menjelaskan? Bang, dengar dulu bang. Dengar. Pemikiran bang bisa didengar dulu enggak bang? Biar dapat poinnya. Udah terlalu lama bang. Nanti ayo sudah tanggapilah bang, capek juga aku kayak gini. Katanya mau diskusi tapi terus ditanggapi bahasa. Bukan diskusi namanya, itu namanya bang. Abang kayak mengajarkan gitu. Bukan mengajarkan bang. Ini kan akademik bang. Bukan dengar sebentar. Dengar sebentar boleh enggak? Bukan pengajaran di sini. Tunggu bentar. Ini kan tema ini diangkat. Aduh la ilaha illallah. Ini tema ini. Aduh ini kita tidak menjelaskan bang. Ini tema ini diangkat sama Kak Rosi. Diam dulu Pak Bang. Diam dulu Bang. Iya. Ini tema ini diangkat sama Kak Rosi. Setelah kita baca secara Alkitab ini dia makanya tentu abang kan akan bertanya apa hujah kami. Apa data kami yang menunjukkan bahwa Tuhan tadi itu, bahwa Yesus itu bukan Tuhan yang katanya ada di dalam Bible. Makanya aku tunjukkan, kan nggak mungkin kita asal-asal ngomong, Bang. Benar nggak? Betul, begini Bang. Begini Bang. Makanya aku tunjukkan apa data-datanya yang kita dapat dari Alkitab. Ternyata kita baca dari tadi di sini. Bang, dengar dulu lah Bang. Aduh, ini gimana ini? Aku sedikit pun tidak ada menafsirkan, hanya membacakan. Begini Bang, abang bacakan. Gimana Bang? Kemudian karena abang tidak imani, lalu kalau abang baca itu kan abang tidak imani. Apapun bentuknya abang baca, tentu pasti muncul pertanyaan yang tentu abang kan yang tidak mengimani itu Kristen. Kan yang tidak mengimani itu Kristen.
Iya, bukan tidak justru yang kita menemani, Pak. tanyakan Tidak dari Kristen, apa hujahnya, apa datanya Bagaimana yang menunjukkan pertanyaan? bahwa Yesus itu adanya keilahian pada Bagaimana dirinya. Pak, itu banyak ayat di dalam Alkitab yang Pak tidak baca yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, karena Pak tidak imani dan Pak tidak baca utuh, karena firman Tuhan di dalam Mana? Alkitab itu. Di mana? Mana dia, Pak? Mana dia, Mana? Pak? Mana yang harus kita Di imani, mana? dia? Datanya mana? Iya, mana dia? Datanya Ya, mana? ya. Makanya itu yang kita tuntut. Bukan Mana? semudah Mana datanya? bukan semudah Pak ungkapkan Iyalah, bahwa Kang Chan, bagaimana? Kak Rosi, aku sholat dulu di Biar sini orang dulu. Mana dalam. datanya? Yang abang Begini, minta Bang. saya imani itu mana datanya? Begini Bang, kan sesuai dengan tema yang diangkat bahwa Yesus bukan Tuhan katanya di Kata Bible. Bible, kata Bible. Itu Ya. kata Bible yang tidak mengatakan Tuhan itu di mana? Bukan di mana, Yesus bukan Tuhan kata Bible. Iya, maksudnya katakan kan Pak Doanya angkat. Nah itu kan pertanyaan kan Pak kan, mengutip 1 ayat dia mana? Timotius pasal 2 nomor 5. Iya, tadi dibacakan Sebentar. sama Bang Ferdlen itu. Buka baca. Baca yang keras. Siapa Yesus di situ? 1 Timotius pasal 2 nomor 5. Waalaikumsalam. Nomor apa? 1 Timotius pasal 2 nomor 5. Sebentar saya buka dulu ya. Nah, bukalah bagus. Anda lebih baik kalau Anda buka Bible lebih baik. Teman-teman Kristen kayak balian kagak punya Bible. Ngoceh mulu. Timotius 1 Timotius pasal 2 nomor 5. 1 Timotius pasal 2 nomor 5. Dasar ini buat emosi aja. Oh ya, oke. Ya, aku sholat dulu, Kang Chan, Kak Rosi. Ya, Lanjut dulu. Yuk. Bacakan yang keras. Ya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat Timotius. yang kelima. Timotius. Timotius. Timotius, woi, Timotius. Timotius. Kalian 1 Timotius pasal 2 nomor 5. Oh, dia sinyalnya BBCS. Bacakan yang keras. Pindah dulu Baik. itu sinyalmu. 1 Timotius Pasal 2. Maka gimana sekarang, mana suara jelas? Bacakan suara jelas, bacakan. Sebentar, Yang suara keras. jelas, suara jelas. Ya, jelas. Kedengaran jelas. Bacakan yang keras. Siapa Yesus di 1 situ? Timotius. Ya, pertama Timotius ayat pasal yang kedua ayat yang kelima. Bunyinya demikian. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, permasalahannya Yesus, gimana? Yesus di situ disebut apa dia? Disebut manusia atau Tuhan? Permasalahannya gimana? Yesus di situ disebut manusia atau disebut Tuhan? Bang, Anda minta dalil. Anda minta dalil. Menurut dalil barusan, Bang, menurut dalil barusan, Yesus disebut apa? Disebut manusia atau disebut Tuhan? Hah? Jaringan Anda buruk. Jaringan Anda tergoncang. Karena itu Esa. Halo. Ya, terus. Baik, saya tak ulang. Ulang. Karena Allah itu Esa dan Esa pula. Perantara antara Allah dan manusia. Yaitu antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, ini maksudnya begini, Pak. Nah, Yesus di situ disebut apa? Disebut Tuhan atau disebut manusia? Bang Timoris, Yesus di situ manusia benar. Yesus bukan Tuhan kata Bible. Dia kata Bible manusia. Jelas.